Kisah Raja Pedang dilanjut lagi di uploadan yang ke-34. Kali ini dengan judul Bertahan Tanpa Hasil. Selamat mendengarkan kisah ini. Ini terlalu berlebihan untuk meremehkannya. Dengan kekuatan sebesar ini, bagaimana kamu melindungi Pangeran Agung? Su Tianmu menggelengkan kepalanya tanpa berucap. Pertama keluarga berusia 100 tahun, dan kemudian semacam pelindung, sedikit kekuatan Nalan Yuan ini bahkan tidak cukup untuk dilihat lagi. Mendengar ini Nalan Yuan ingin membalas tetapi tak tahu harus berseru apa, saat ini dia hanya merasa dirugikan. Kekuatannya di ibu kota kerajaan memang berdiri di eselon atas, tanyakan pada alam Tongtian yang tidak ada, siapa yang bisa menjadi ancaman baginya. Ucapan Su Tianmu benar, dengan persaingan untuk mendapatkan status, pembudidaya alam Tongtian pasti akan keluar untuk mengaduk-aduk air, dan sedikit kekuatannya, dia benar-benar tak bisa menyebutnya sebagai hari. Baiklah, kamu pergi dan berkelahi dengannya, saya akan menghabisinya. Cahaya keras melintas di mata Su Tianmu, teknik peringkat bumi sangat kuat, tetapi selama Nalan Yuan menjerat pemilik kapal dan menghabiskan kekuatannya, maka dia masih bisa menghabisi. Lakukan. Mata Su Tianmu sedikit menyipit, kilatan cahaya dingin melintas, lalu dia membidikkan busurnya dan menembakkan anak panah. Melihat pemilik kapal tampak seperti akan menghabisi dan memusnahkan, maka dia akan menyerang lebih dulu. Nalan Yuan melirik orang-orang itu dan mengangguk sedikit, dengan orang-orang ini bersaksi setelah itu dan menjaga tubuh, seharusnya tidak ada banyak masalah. Mengayunkan rapiernya, aura menghabisi yang mengintimidasi langsung menuju ke pemilik kapal. Merasakan aura pemusnah Nalan Yuan, Su Tianmu sedikit menyipitkan matanya dan mau tidak mau berseru, kamu sama sekali tidak serius sebelumnya, kan? Nalan Yuan tertegun sejenak sebelum dia memahami arti ucapan Su Tianmu, tersenyum sinis, dan kemudian berseru dengan serius, kamu menunggu kesempatan untuk bergerak, dan saya akan mencoba melemahkan pertahanan baju besinya sebanyak mungkin. Su Tianmu mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat mereka hendak bergerak, aura di tubuh pemilik kapal mulai turun dengan cepat, dan rambut yang tergerai juga jatuh. Melihat ini mereka berdua Su Tianmu mengerutkan kening dan saling memandang, ini tak akan bergerak. Dan orang-orang yang takut melihatnya langsung lega, tetapi hati mereka yang terangkat tidak jatuh. Mereka saat ini tak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pemilik kapal. Pemilik kapal menyapu Su Tianmu sekilas, dan akhirnya melihat orang-orang itu. Tuan-tuan, saya benar-benar sangat menyesal atas skandal seperti itu hari ini. Saya berjanji hal semacam ini tak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Tidak ada satupun dari orang-orang itu yang mengucapkan sepatah kata pun saat mereka mendengarkan. Ini adalah sesuatu yang tak akan mereka percayai. Untuk mengganti rugi kalian semua, kali ini biaya naik kapal, saya akan mengembalikan semuanya kepada kalian dan mengganti rugi 10 kali lipat. Kompensasi 10 kali lipat. Wajah-wajah kerumunan akhirnya terlihat lebih baik, tetapi mereka juga mengerti bahwa kompensasi 10 kali lipat ini adalah uang tutup mulut mereka. Pemilik kapal, kami yakin kamu dibutakan oleh pemusnah bayaran, ini bukan salah kamu. Pemilik kapal, kami semua percaya pada niat awal kamu, masalah ini hari ini, biarkan saja. Tapi kami tetap berharap hal ini tak akan terjadi lagi di lain waktu. Demi uang, kerumunan orang memilih untuk memaafkan, apakah mereka akan menyebarkan hal ini, itu tergantung pada situasinya. Terima kasih semuanya. Pemilik kapal dengan penuh syukur mengepalkan tinjunya dan menghela nafas dalam hati. Apakah kompensasi 10 kali lipat akan dapat menyegel kesepakatan atau tidak, sepenuhnya tergantung pada takdir. Nalan Yuan, adik kecil ini, bisakah kamu pindah untuk mengobrol? Kemudian pemilik kapal mengepalkan tinjunya ke Su Tianmu dan mereka berdua. Situasi di sini akan ditangani oleh kru dari lantai dasar yang akan datang. Bukannya kru dari lantai dasar belum pernah muncul sebelumnya, tapi mereka semua ketakutan. Kekuatan kru lantai dasar hanya di bawah tahap akhir alam biduk surgawi. Mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk terlibat dalam pertempuran semacam ini. Su Tianmu merenung sejenak, lalu mengangguk. Apa yang tak akan berani mereka lakukan, dengan Nalan Yuan yang berperan sebagai cadangan, bahkan di ruang tertutup, mereka masih bisa menghabisi pemilik kapal. Pergi. Begitu Su Tianmu memiringkan kepalanya, Nalan Yuan bergabung dengannya dan melangkah bersama pemilik kapal menuju ruangan di ujung kabin. Dalam perjalanan ke sana,
Su Tianmu menghunus pedangnya dan menikam leher wanita cantik itu, menenangkannya dalam prosesnya. Pemilik kapal melihat sudut matanya bergerak-gerak, tetapi dia tak bisa mengatakan apa-apa dan hanya bisa menahan hidungnya dan mengakuinya. Tepat setelah masuk ke dalam ruangan, kedua hidung Su Tianmu berkerut saat mereka menoleh untuk melihat pemilik kapal. Pemilik kapal mencium bau aneh yang memenuhi udara, tersenyum canggung, baru saja selesai belum lama ini, sedikit bau itu normal. Silakan duduk. Pemilik kapal tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan mengundang Su Tianmu dan mereka berdua untuk duduk. Su Tianmu keduanya melihat sekeliling, ruangan selain pengaturan mewah, mata adalah tempat tidur besar yang lembut, dibungkus dengan kursi kulit binatang yang mewah. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi aneh. Di dalam ruangan ini, tidak ada tempat yang belum dilakukan, bukan? Mengawal kapal dagang adalah betapa membosankannya hari itu, setiap hari begitu menikmati, mereka semua ragu bahwa ginjal pemilik kapal tak dapat bertahan. Tampaknya wanita cantik dan pemilik kapal takut itu hanya hubungan jangka panjang di tubuh. Lupakan saja, mari kita bicarakan sesuatu. Su Tianmu kemudian membuka mulutnya, lebih baik berdiri. Pemilik kapal tidak memaksakan diri, tetapi dia juga tidak duduk. Lagi pula, dia meminta sesuatu selanjutnya. Apakah kamu belum bertanya, Su Tianmu? Su Tianmu. Pemilik kapal mengerutkan kening, belum pernah mendengar nama ini. Yang mulia Su Tianmu, bolehkah saya bertanya bagaimana kamu tahu metode yang digunakan untuk mewujudkan tato pemusnah duri gelap? Kemudian pemilik kapal mengepalkan tinjunya dan bertanya, mengapa saya harus memberitahu kamu? Su Tianmu berbicara dengan cuek, apakah hubungannya baik sejauh itu? Ekspresi pemilik kapal membeku, dan dia tak tahu bagaimana harus berbicara. Ketika Nalan Yuan melihat ekspresi canggung pemilik kapal, dia diam-diam tertawa getir, mengacaukan Su Tianmu, mungkinkah ada buah yang enak untuk dimakan? Karakter Su Tianmu seperti ini, jika kamu memperlakukannya dengan baik, dia memperlakukan kamu dengan sopan, jika kamu memperlakukannya dengan buruk, maka dia pasti tidak memiliki wajah yang baik. Ini, yang mulia Su Tianmu, saya sangat menyesal sebelumnya, itu adalah kelalaian saya dalam memeriksa, tetapi yang mulia juga harus jelas, pemusnah duri gelap pandai menyamar, seringkali tersembunyi di antara orang-orang biasa, sangat sulit untuk dilihat. Pemilik kapal hanya bisa menjelaskan dengan senyum pahit. Oh, lalu apa? Su Tianmu tetap cuek dan berseru. Pemilik kapal gusar dari sudut matanya, dan sekali lagi tak tahu harus berseru apa. Jika dia adalah orang lain, dia akan sangat marah, tetapi di hadapan Su Tianmu, dia benar-benar tidak memiliki setengah marah. Bahkan jika dia telah mengembangkan teknik peringkat bumi, dia tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki peluang 10% untuk menang di depan Su Tianmu. Su Tianmu, katakan padaku, saya sebenarnya cukup penasaran. Melihat pemilik kapal tidak disukai dan malu, Nalan Yuan harus keluar untuk melakukan pembulatan, sambil menatap Su Tianmu dengan rasa ingin tahu, dia benar-benar penasaran. Tidak ada seorang pun di seluruh kerajaan yang mengetahui metode untuk mengidentifikasi pemusnah duri gelap. Su Tianmu benar-benar menemukannya, ini adalah hal yang luar biasa. Su Tianmu melirik Nalan Yuan dan berseru, kebetulan menemukannya. Kebetulan, Nalan Yuan tak bisa berucap, mata pemilik kapal bergerak-gerak, hanya karena kebetulan. Lalu bagaimana mungkin orang lain tak dapat menemukannya? Ini terlalu asal-asalan. Katakan saja, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Su Tianmu memandang pemilik kapal dengan cahaya dingin berkedip di matanya dan berseru. Yang mulia Su Tianmu, saya ingin kamu meneruskan metode ini, jika kamu bersedia, bukan hanya saya, tetapi seluruh ras negeri tirai akan sangat berterima kasih. Pemilik kapal mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan tulus. Dan, klan Hua saya, mulai sekarang, berhutang budi kepada kamu, dan jika saya dipercayakan dengan sesuatu di masa depan, saya pasti akan memenuhinya. Sebuah bantuan dari klan Hua. Seluruh tubuh Nalan Yuan langsung menjadi sangat bersemangat ketika dia mendengar ucapan ini, dan bahkan rona merah muncul di wajahnya. Su Tianmu memandang Nalan Yuan dan mengerutkan kening, apa gunanya menjadi begitu bersemangat? Klan Hua, apakah itu sangat kuat? Melihat tatapan Su Tianmu yang bertanya dan mempertanyakan, Nalan Yuan tak bisa menahan diri untuk tidak membeku, dan kemudian sudut matanya bergerak-gerak, klan Hua tidak kuat. Ya,
Klan Hua tidak lagi cukup kuat untuk menggambarkan klan Hua, karena klan Hua adalah puncak dari seluruh kerajaan Changlan. Bisa dibayangkan betapa beratnya beban yang harus dipikul oleh salah satu dari mereka. Tidak ada harta yang bisa menandinginya. Su Tianmu, jangan hanya berdiri di sana, bicaralah. Melihat Su Tianmu terdiam, Nalan Yuan semakin cemas. Klan Hua adalah dewa pelindung seluruh kerajaan. Mereka berhutang budi padamu, dan selama itu bukan sesuatu yang keterlaluan, mereka bisa melakukannya untukmu. Bahkan Pangeran Agung tak bisa mendapatkan satupun bantuan dari klan Hua. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Nalan Yuan menasehati Su Tianmu dengan suara rendah. Su Tianmu menyipitkan matanya sedikit ketika dia mendengar ini dan berseru, bisakah itu membuat tuanmu langsung menjadi penguasa kerajaan? Tak bisa. Sudut mulut Nalan Yuan tertarik. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini tentang penggantian kerajaan, naik turunnya dinasti, bagaimana bisa diputuskan oleh ras Tionghoa dengan satu kata. Jika bisa seperti ini, mereka bahkan tidak perlu mendaftarkan keluarga 100 tahun, mereka hanya perlu menjilat klan Hua. Su Tianmu menggeram, ini tak bisa dilakukan, lalu apa yang bisa dilakukan oleh klan Hua ini? Klan Hua adalah keluarga yang tersembunyi, mereka tak bisa ikut campur dalam perselisihan kerajaan. Nalan Yuan melihat tatapan menghina Su Tianmu dan mau tidak mau menjelaskan dengan senyum pahit. Yang mulia Su Tianmu, klan Hua saya melindungi seluruh kerajaan, dan kapal-kapal dagang berada di bawah panji klan saya untuk melindungi stabilitas ibu kota kerajaan dan mencegah infiltrasi negara musuh. Melihat Su Tianmu tak tahu seberapa kuat klan Hua mereka, pemilik kapal melangkah maju sendiri dan menjelaskan. Darkton selalu menjadi organisasi pemusnah yang terkenal kejam, klan saya dan kerajaan telah lama ingin membasmi mereka, tetapi selalu menderita karena mereka tersamarkan dengan sangat baik, dan metode kamu, jika kamu dapat berkontribusi, akan menjadi kontribusi besar bagi seluruh kerajaan. Su Tianmu merenung sejenak, ini kurang lebih sama. Meskipun klan saya tersembunyi dari dunia, bukan berarti klan saya tidak kuat, belum lagi hal-hal lain, hanya untuk pembudidaya alam Tongtian, klan saya tak dapat dihitung dengan satu tangan. Pemilik kapal terus berbicara, ekspresi bangga tanpa sadar muncul di wajahnya. Jika mereka tidak memiliki kemampuan ini, bisakah mereka menjaga seluruh kerajaan Changlan? Su Tianmu mengangguk sedikit, lalu mengukur pemilik kapal dan berseru, hanya dengan ucapanmu, kamu bisa membuat klan Hua berhutang budi padaku. Ini kamu bisa yakin, jika saya tak bisa melakukannya, saya akan membawa kepalaku. Pemilik kapal segera menepuk dadanya dan meyakinkan bahwa bantuan untuk kontribusi yang begitu besar bagi kerajaan sama sekali tidak berlebihan. Bagus, kalau begitu dengarkan baik-baik. Su Tianmu menganggukkan kepalanya dan membuka mulutnya, bisa menggunakan ini untuk membasmi duri gelap, ada juga manfaat yang bisa diambil, itu hemat biaya. Pemilik kapal segera mendengarkan dengan saksama, Nalan Yuan di samping juga mengeraskan telinganya, jika hal ini dipelajari, Pangeran Agung pasti akan senang, dan pasti akan melakukan yang terbaik untuk membasmi para pemusnah duri gelap, sehingga tidak hanya melindungi keselamatan rakyat, tetapi juga merupakan pencapaian politik yang luar biasa. Dengarkan saya dengan jelas. Su Tianmu selesai dan berseru kepada keduanya, dia tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Nalan Yuan menganggukkan kepalanya dengan serius, sementara pemilik kapal menatap Su Tianmu dengan heran. Yang mulia Su Tianmu, kamu, apa yang baru saja kamu gunakan benar-benar kekuatan atribut api. Su Tianmu baru saja menyebutkan perlunya menggunakan api murni, dan selain kekuatan atribut api, hanya ada api hati bumi. Su Tianmu tidak membawa api hati bumi bersamanya, jadi tak mungkin apa yang baru saja dia gunakan benar-benar kekuatan atribut api. Melihat Su Tianmu menganggukkan kepalanya, pemilik kapal tiba-tiba teringat pada panah yang meledak dan sekali lagi terkejut. Yang mulia Su Tianmu, hari ini saya, untuk satu hal, telah benar-benar tumbuh dalam pengetahuan. Setelah sekian lama, pemilik kapal menghembuskan nafas panjang untuk menenangkan pikirannya, dengan hormat menangkupkan tinjunya ke arah Su Tianmu, dia sekarang benar-benar yakin. Yang mulia Su Tianmu, kartu batu Yuan ini, tidak ada rasa hormat. Kemudian pemilik kapal mengeluarkan kartu biji transparan dan menyerahkannya kepada Su Tianmu. Kilatan rasa sakit pada daging melintas di wajahnya pada saat yang bersamaan.
Kartu Batu Yuan. Su Tianmu melihat kartu mineral transparan dengan wajah penuh keheranan. Bahan kartu ini terbuat dari batu yuan, mungkinkah itu untuk mengembangkan batu yuan? Ada pavilion batu yuan tingkat tinggi di dalam ibu kota kerajaan. Dengan kartu batu yuan ini, kamu dapat langsung masuk untuk membuka tambang dan dapat mengekstrak batu yuan kelas atas. Batu yuan kelas atas. Jantung Su Tianmu langsung berdegup kencang, dan dia hanya merasa bahwa kartu Yuan Stone di tangannya menjadi panas. Sejujurnya, batu yuan kelas tinggi terlalu banyak untuk dia gunakan saat ini, dan batu yuan kelas atas akan dapat membantunya meningkatkan kekuatannya dengan pesat. Menerobos ke alam bumi tak akan menjadi masalah. Baju besi baja dan besi pemilik kapal hanya akan dianggap sebagai selembar kertas di depannya. Kartu batu yuan sangat langka, dan kamu juga dapat berpartisipasi dalam perjudian di atas batu, yang dapat membuka sumsum yuan. Pemilik kapal kemudian berseru, dan Su Tianmu berseru ketika dia mendengar semuanya. Sumsum yuan. Sumsum yuan pasti sebanding dengan batu yuan kelas bawah. Nafas Su Tianmu menjadi pendek, sebelum dia menebak bahwa batu yuan bermutu tinggi akan sebanding dengan batu yuan bermutu rendah. Tetapi setelah menggunakannya, dia menyadari bahwa itu benar-benar jauh lebih buruk. Saya khawatir batu yuan kelas atas hanya akan bisa berada di samping batu yuan kelas bawah, tetapi itu hanya akan menjadi sisa dari batu yuan kelas bawah. Hanya sumsum yuan yang merupakan batu yuan kelas bawah yang sebenarnya. Batu yuan tingkat rendah, benda suci kultivasi yang dimiliki oleh orang yang benar-benar kuat. Bagaimana mungkin seseorang tak bisa digerakkan? Kalau begitu saya akan menerimanya. Su Tianmu buru-buru menerima kartu batu yuan ke dalam pelukannya. Dia belum pernah menerima item yang begitu mendesak sebelumnya. Melihat Su Tianmu dengan bersemangat menerima kartu Yuan Si, senyuman muncul di wajah pemilik kapal. Ini dianggap sebagai fondasi yang baik untuk seorang teman. Setelah itu, Su Tianmu dan pemilik kapal bertukar beberapa kata sopan sebelum berbalik untuk kembali ke kamarnya sendiri. Meskipun kamar pemilik kapal mewah, baunya benar-benar tak tertahankan. Saat melewati aula tengah, para penumpang itu memandang Su Tianmu. Semuanya sudah penuh kekaguman, kemampuan dan kekuatan Su Tianmu. Mereka semua menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak kagum? Setelah kembali ke kamar, hanya untuk melihat bahwa mayat di tanah sudah tidak ada, dibuang. Su Tianmu, saya tak akan bisa menemanimu setelah tiba di ibu kota kerajaan. Kamu harus berhati-hati dalam segala hal. Nalan Yuan memandangi ombak di luar jendela dan berseru kepada Su Tianmu. Dia tidak sabar untuk pergi ke sisi pangeran kerajaan agung. Pergilah, periode waktu ini dianggap kerja keras untukmu. Saya harap saya bisa membantu keluarga Nalanmu bangkit. Su Tianmu tersenyum tipis dan berbicara. Nalan Yuan membeku ketika dia mendengar ini, dan berbalik untuk melihat Su Tianmu dengan kasar. Melihat tatapannya yang tulus, dia tak bisa menahan diri untuk tidak terharu. Mungkinkah dia bersedia mengungkapkan metode penyelidikan pemusnahnya, tidak hanya demi kebaikan klan Hua, tetapi juga demi saya. Memikirkan hal ini, hidung Nalan Yuan tak bisa tidak menjadi masam. Bertahun-tahun, dia adalah pijakan berdarah dingin, seseorang yang memikul beban untuk misi kebangkitan seluruh keluarga. Betapa sulit dan lelahnya, hanya dia sendiri yang menyadari, tetapi tidak menyangka, yang terakhir membantunya, mengalaminya, tetapi seorang remaja. Dia tahu cara untuk mencari tahu si pemusnah, pasti akan dapat membangun karir. Terus terang, bahkan jika Pangeran Agung jatuh, keluarga Nalan mereka akan dapat terus berdiri di dunia berdasarkan prestasi ini saja. Melindungi Su Tianmu adalah hal yang paling berharga yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Sungguh, mereka semua adalah algojo, mereka biasanya menghabisi tanpa darah. Mengapa mereka tidak tahan hari ini ketika mereka masuk ke dalam pasir? Nalan Yuan mengendus sedikit dan memalingkan wajahnya dengan mencela diri sendiri. Su Tianmu hanya tersenyum tipis dan tidak menyodok. Selama itu tulus dalam memperlakukannya, mengapa dia harus memperlakukannya dengan buruk? Setelah kapal dagang melaju di atas sungai selama 1,5 jam, akhirnya tiba di dermaga ibu kota kerajaan. Sebuah kapal dagang berlabuh di dermaga. Selain kapal dagang yang mengangkut orang, sebagian besar kapal lainnya adalah kapal kargo. Suara-suara orang bersahut-sahutan, percakapan, dan bongkar muat saling terkait di dermaga, dan di antara kerumunan orang, beberapa siluet melihat kapal-kapal dagang yang berlabuh di kejauhan. Yusuan, menurutmu di mana sepupu tampanmu itu?
Yusuan, apakah sepupumu itu benar-benar seorang pejuang yang dewa dan luar biasa, benar-benar pria merah di hadapan Pangeran Agung? Sepupuku tidak memandangmu seperti itu. Ying Yuxuan dengan bangga memandangi sahabat karibnya ini dan dengan jijiknya. Cek, saya ingin melihat sepupu tampanmu, betapa kuatnya dia memikatmu seperti ini. Yusuanku telah menunggu di sini selama berhari-hari untuk sepupunya. Menghadapi ejekan dari teman-teman dekatnya, wajah Ying Yuxuan sedikit memerah, tetapi matanya dipenuhi dengan rasa kehilangan dan hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Setelah kembali, dia membenci, marah, dan merenung, dan akhirnya menemukan di mana dia telah menyebabkan Su Tianmu merasa jijik, dan ingin mengubah dirinya sendiri, mengubah kesannya di benak Su Tianmu, dan memperbaiki hubungan ini. Dia menunggu selama beberapa hari terakhir dan tidak meminta terlalu banyak, setidaknya meminta maaf kepada Su Tianmu secara langsung. Su Tianmu, urus semuanya, jika ada sesuatu yang tak bisa kamu tangani, datanglah ke kota kerajaan untuk mencariku. Setelah turun dari kapal dagang, Nalan Yuan mengucapkan selamat tinggal pada Su Tianmu. Setelah Su Tianmu melihat Nalan Yuan pergi, dia mengambil peta yang baru saja digambar Nalan Yuan untuknya dan menemukan lokasi keluarga surgawi di peta. Dia tidak memberitahu Tian Yue sebelum dia berangkat, bagaimanapun juga, dia akan pergi ke seseorang untuk mendapatkan bantuan, bagaimana mungkin dia masih memiliki pipi untuk membiarkan Tian Yue datang ke dermaga untuk menjemputnya, dan bahkan untuk bisa berhasil mendapatkan bahan langka, dia harus menyiapkan beberapa hadiah untuk berkunjung ke pintu. Selain milik musuh, barang-barang teman baiknya benar-benar memalukan untuk diambil secara cuma-cuma. Sepupu, Ying Yuxuan melihat sekeliling di kerumunan dan akhirnya melihat Su Tianmu, jadi dia bergegas dengan wajah bahagia. Teman-teman dekat di belakangnya melihat bahwa mereka penuh dengan ketidakberdayaan dan menindaklanjuti, sementara mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu, mereka ingin melihat dewa seperti apa sepupu Ying Yuxuan. Ying Yuxuan, Su Tianmu mendengar raungan itu dan berhenti, menoleh untuk melihat Ying Yuxuan datang, dia langsung mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan di sini? Juga, saya bukan sepupumu. Ying Yuxuan baru saja bergegas menghampiri Su Tianmu. Ketika mendengar ini, dia langsung menjadi malu dan dengan lemah membuka mulutnya. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga sepupu? Bagaimana mungkin saya bukan sepupu? Su Tianmu langsung terdiam. Saya lebih muda darimu, tidakkah kamu tahu? Tidak senang membuka mulutnya, tetapi berseru berdesis dan menggelengkan kepalanya. Kamu pasti tahu usiaku, lupakan saja, jangan ganggu saya. Mengatakan itu, dia memelototi Ying Yuxuan dengan peringatan penuh niat menghabisi. Terakhir kali di keluarga Su, ibu dan anak perempuan Ying Yuxuan telah merusak apa yang tersisa dari niat baiknya, dan sekarang, apapun yang mereka lakukan, dia tak akan mengubah sikapnya sedikitpun. Melihat kepergian Su Tianmu yang putus asa, Ying Yuxuan membeku di tempat, air mata panas mengalir dari pipinya yang sedih. Ini sepupumu. Sahabat Ying Yuxuan bergegas, melihat kepergian Su Tianmu, dan berbicara dengan marah. Kamu sudah menunggu di sini berhari-hari, dan ini sikapnya. Bahkan jika dia adalah pria merah Pangeran Agung, itu masih terlalu berlebihan. Ada banyak orang merah Pangeran Agung, siapa yang dia hitung? Kalian tidak perlu mengatakan apa-apa, saya membawa ini semua pada diriku sendiri. Ying Yuxuan menggigit bibir merahnya dan menggelengkan kepalanya, keluarga mereka belum memberikan apapun kepada Su Tianmu, kepada keluarga Su, dan mereka masih berpikir untuk mengambil keuntungan dari keuntungan tersebut, jadi sudah sepantasnya mereka diperlakukan seperti ini. Kamu bahkan memberinya ucapan yang baik. Mendengar ini, para wanita itu marah dan langsung menarik Ying Yuxuan dan berbalik untuk pergi. Yuxuan, ikutlah denganku, bukankah hanya kakakmu yang memaksamu untuk menikah dengan seorang pria tua? Saya akan membantumu. Saya akan memperkenalkanmu pada tuan muda dari keluarga papan atas. Ying Yuxuan memandangi sosok Su Tianmu yang menghilang di matanya, diseret oleh para wanita itu. Di ibu kota kerajaan yang ramai dan luas, hanya dengan melangkah kaki, seseorang perlu menghabiskan setidaknya 1 hari, jika tidak 2 atau 3 hari, untuk melangkah ke suatu tempat. Hia, Su Tianmu membeli seekor kuda dan berlari kencang menuju arah keluarga surgawi. Yang mulia Su Tianmu, yang mulia Su Tianmu. Fiuh, di tengah jalan,
Su Tianmu mendengar seseorang memanggilnya dan buru-buru menghentikan kudanya, menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa satu orang dalam tim patroli melambai dengan penuh semangat ke arahnya. Su Tianmu memusatkan pandangannya dan dipenuhi dengan keheranan, dia bertemu dengan wajah yang sudah dikenalnya begitu cepat. Gao Chang. Orang yang melambaikan tangan padanya tidak lain adalah putra penguasa kota Gao, Gao Chang. Gao Chang buru-buru bergegas dengan patroli itu, menatap Su Tianmu dengan wajah penuh kegembiraan. Yang mulia Su Tianmu, ini benar-benar kamu, mengapa kamu tidak memberitahu kami saat kamu datang? Saya baru saja tiba di ibu kota kerajaan, dan kamu telah menjadi pemimpin patroli. Su Tianmu berguling dan turun, tersenyum ringan saat dia mengamati Gao Chang. Senyuman di wajah Gao Chang langsung menjadi cerah, berseru, saya sekarang adalah pemimpin patroli-patroli distrik barat dari divisi inspeksi, dan dalam waktu 1 bulan, saya akan bisa menjadi kapten agung dan memasuki posisi inti divisi inspeksi. Mengatakan itu, Gao Chang mengedipkan mata pada Su Tianmu, divisi inspeksi sangat sulit untuk dimasuki, karena mereka mengikuti Pangeran Agung, 4 jalur karir ayah dan anak mereka melangkah mulus. Ayah saya sekarang adalah kepala prajurit divisi inspeksi dan akan segera menjadi pengawas. Berbicara tentang pencapaian ayahnya, Gao Chang menjadi lebih bersemangat, menjadi supervisor, itu akan menjadi inti sebenarnya dari Departemen Inspeksi. Selamat, Su Tianmu menyipitkan matanya sedikit karena terkejut dan mengepalkan tinjunya untuk memberi selamat. Divisi inspeksi dibagi menjadi kepala divisi, pengawas, kepala prajurit, dan di bawah kepala prajurit ada beberapa kapten. Mampu mencapai kepala prajurit bahkan merupakan orang nomor 1 di divisi inspeksi, dan menjadi supervisor bisa benar-benar memasuki level teratas divisi inspeksi. Ini semua berkat restu yang mulia Su Tianmu. Ayo, hari ini kita harus berkumpul di gedung Yunhai. Su Tianmu membuka mulutnya dan ingin menolak, dia sedang terburu-buru untuk pergi ke klan surgawi sekarang, tetapi Gao Chang bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menolak, langsung menariknya untuk berbalik dan pergi. Yang mulia Su Tianmu, kamu harus memberi kami kesempatan untuk berterima kasih, kami telah menunggu kamu di ibu kota kerajaan untuk waktu yang lama, kamu tak dapat kabur hari ini. Gao Chang bahkan tak peduli dengan tim patroli, melambaikan tangannya ke arah mereka dan membiarkan mereka berpatroli sendiri. Di bawah tatapan heran para anggota patroli itu, Gao Chang menarik Su Tianmu untuk menghilang ke dalam kerumunan. Ayah, dia akan segera datang, setelah saya berganti pakaian, saya akan pergi ke Yunhai Lou. Gao Chang menarik Su Tianmu langsung ke kamp patroli, Su Tianmu tersenyum tak berdaya dan pahit, jadi dia hanya bisa mengangguk. Lebih baik menunggu ayahmu dulu, lalu pergi bersama. Ketika Gao Chang telah berganti pakaian, Su Tianmu bergabung dengannya untuk menunggu Tuan Kota Gao datang lebih dulu. Hia, penguasa kota Gao datang lebih cepat dari yang diharapkan, bahkan tidak sampai 2/4 jam berlalu, suara derap kaki terdengar, dan menoleh untuk melihat, dia hanya melihat penguasa kota Gao menyerbu masuk. Kota Gao, Gao Generalissimo, Su Tianmu bangkit dan menangkupkan tinjunya, baru saja membuka mulutnya dan buru-buru mengganti mulutnya. Yang mulia Su Tianmu, mengapa kamu mengolok-olok saya segera setelah kamu bertemu? Gao Haiping tertawa getir, hanya dia yang tahu bahwa dia, kepala prajurit, tidak ada apa-apanya di depan Su Tianmu. Yang mulia Su Tianmu, sudah lama sekali, kita harus minum-minum yang enak hari ini. Bagus, Su Tianmu mengangguk sambil tersenyum tipis, akan lebih baik bertemu dengan sahabatnya terlebih dahulu. Hia. Setelah mereka bertiga meninggalkan kamp patroli, mereka menuju ke gedung awan laut. Yunhai Lou adalah restoran paling mewah di distrik barat ibu kota kerajaan, tinggi hanya 12 lantai, tetapi juga cukup untuk melihat awan dan laut. Ibu kota kerajaan tidak sebanding dengan kota Taodong, ini adalah kaki putra surga, siapa yang berani membangun gedung tinggi di atas awan. Itu memprovokasi keagungan keluarga kerajaan. Sesampainya di depan gedung laut awan, ketiga orang Su Tianmu turun, dan segera ada seorang junior yang datang untuk menghibur mereka. Xiao Er, siapkan ruangan yang elegan, anggur yang enak dan makanan yang enak. Bahkan sebelum Xiao Er membuka mulutnya, Gao Haiping membuka mulutnya dengan sikap atmosfer. Baiklah, silakan tiga tamu di lantai atas.
Trio Su Tianmu baru saja masuk ke gedung Cloud Sea, dan sebelum mereka bisa mendapatkan pandangan yang jelas tentang apa yang sedang terjadi di dalam gedung Cloud Sea, yang mereka dengar hanyalah ledakan keras, hanya untuk melihat satu orang langsung jatuh dari lantai atas, menghantam tanah dari lubang besar. Keributan sebesar itu langsung mengejutkan orang-orang di lantai dasar, dan Su Tianmu memusatkan perhatian padanya, dan alisnya langsung berkerut. Hanya untuk melihat bahwa di dalam lubang di tanah, orang yang berlumuran darah dan pakaian acak-acakan itu tidak lain adalah Ying Yuxuan. Kutu kupret, menjadi kutu kupret dan masih berdiri, tidak heran sepupumu tak bisa melihatmu. Tapi hanya sepupumu itu, dia bukan apa-apa di depan pemuda ini. Sebuah tawa dingin terdengar, hanya untuk melihat seorang pemuda berpakaian brokat dan berpakaian flamboyan melangkah turun, diikuti oleh beberapa wanita. Dan beberapa wanita itu tidak lain adalah sahabat karib Ying Yuxuan. Su Tianmu mengambil beberapa langkah lebih dekat dan melihat bahwa Ying Yuxuan sudah sekarat karena luka serius, cemberutnya semakin dalam. Apa yang terjadi? Ying Yuxuan bernapas dengan keras, dan ketika dia melihat Su Tianmu, senyuman muncul di wajahnya, dia tidak menyangka bisa melihat Su Tianmu di sini. Sepupu, maafkan saya. Mendengar permintaan maaf Ying Yuxuan, Su Tianmu menarik napas dalam-dalam, mungkinkah dia benar-benar telah mengubah dirinya sendiri? Cepatlah. Ying Yuxuan kemudian buru-buru berseru, bahwa pemuda berjubah negeri tirai tak bisa dipusingkan, kecuali Su Tianmu pergi untuk memindahkan Pangeran Agung, tetapi apakah Pangeran Agung dapat pindah dengan mudah? Jika masalah kecil ini membuat Pangeran Agung Kerajaan keluar, Su Tianmu akan segera tidak disukai dan tidak lagi menjadi orang merah di depan Pangeran Agung Kerajaan. Sepertinya kamu benar-benar berubah. Su Tianmu membuka mulutnya dan menatap pemuda tampan yang sedang melangkah turun. Tuan Muda Zeng, dia adalah Ying Yuxuan sepupunya. Itu dia. Ying Yuxuan bahkan mengatakan bahwa dia adalah orang yang populer di depan Pangeran Agung. Menurutku, dia hanya berbudi luhur. Para wanita itu langsung mengalami perubahan besar pada wajahnya, menyenangkan pemuda berpakaian mewah dalam segala hal, tetapi meludahi Su Tianmu dan Ying Yuxuan sampai akhir. Hosi rambut merah Pangeran Agung. Zeng Mingsu menatap Su Tianmu dengan merendahkan, matanya penuh jijik. Ada banyak orang yang disebut pria merah, siapa yang dia hitung? Di depan pemuda ini, tidak ada apa-apa. Su Tianmu melirik Zeng Mingsu dan mengabaikannya, sebaliknya dia menoleh ke Gao Haiping dan berseru, "Kepala prajurit Gao, atur agar seseorang mengirimnya kembali." Gao Haiping membeku, lalu kedua ayah dan putranya menatap mata Su Tianmu yang melotot, penuh ketidakpercayaan. Dalam kesan mereka, Su Tianmu jelas bukan orang yang takut akan sesuatu, sepupunya dipukuli seperti ini, biarkan saja. Ini hanya ulahnya sendiri, kirim dia kembali meskipun itu adalah kebajikan dan keadilan saya. Su Tianmu samar-samar membuka mulutnya untuk menjelaskan, ada baiknya Ying Yuxuan telah berubah, tapi apa hubungannya dengan dia? Menjadi orang baru di ibu kota kerajaan, jangan ganggu dia untuk bertemu dengan sahabatnya. Gao Haiping membuka mulutnya, tidak baik untuk mengatakan apa-apa lagi, jadi dia hanya bisa membuang kartu emas ke junior di sebelahnya. Kirim dia untuk menyembuhkan lukanya. Junior mengambil kartu emas dan tidak bergerak, tetapi malah melihat ke atas ke arah Zeng Mingsu, melihat wajahnya yang dingin, dia mengerti. Tamu, dengan 100.000 koin emas milikmu ini, tidak cukup untuk mengganti kerugian tokoku, dan kamu membawanya untuk menyembuhkan lukanya. Kamu takut kamu hidup dalam mimpi, bukan? Gao Haiping mengerutkan kening saat mendengar ini, tatapannya berubah menjadi dingin. Apa yang kamu katakan? Kamu tidak mengerti. Kalau begitu saya akan mengatakannya lagi. Ketika Xiao Er melihat kepuasan di wajah Zeng Mingsu, dia menjadi semakin sombong. Dia menghancurkan pagar toko saya, lantai dengan berbagai meja dan kursi, dan juga mengganggu makanan para tamu toko, memengaruhi suasana hati semua orang. Semua kerusakan ini, semuanya harus dibayar. Gao Haiping hampir jengkel dengan ucapan juniornya, Ying Yuxuan jelas-jelas dipukuli, dan bukannya mengejar si pemusnah, dia menuntut kompensasi dari mereka. Gugup. Oh, berapa kompensasi? Su Tianmu tiba berbicara. Setidaknya 10 juta koin emas. Xiao Er mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan dengan bangga berseru, 10 juta saja, itu adalah tawaran yang bagus untuk kalian,
jika bukan karena takut mengganggu kesenangan Tuan Muda Zeng, kalian harus membayar setidaknya 50 juta sebelum kalian bisa membawa orang itu pergi. Su Tianmu sangat marah dan tertawa dingin, bagaimana jika saya tidak membayar? Tidak ada kompensasi, maka tidak ada satupun dari kalian yang bisa keluar dari sini. Kulit Xiao Er langsung menjadi tegas, segera selusin petarung bergegas keluar dari restoran, mengelilingi 3 orang Su Tianmu. Zeng Mingsu menyaksikan adegan ini, senyum puas terangkat di wajahnya, dia suka menonton pertunjukan bagus semacam ini, masih pria merah di depan Pangeran Agung, tapi sekarang dia diintimidasi oleh seorang asisten toko, itu terlihat lucu. Tuan Muda Zeng, lihat penampilannya yang pengecut, saya ingin tertawa. Itu tetap kamu, Tuan Muda Zeng, yang perkasa dan kuat, dia tidak ada apa-apanya di depanmu. Tuan Muda Zeng, Ying Yuxuan sangat membual tentang dia sebelumnya, kamu tak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Beberapa wanita itu dengan menggoda melihat pemandangan ini, mereka memuji Zeng Mingsu, bahkan memeluk tangan Zeng Mingsu dan bersandar padanya untuk dimanjakan, membuat hati Zeng Mingsu gatal. Tentu saja, pemuda ini ingin melihat kemampuannya, lihat bagaimana dia bisa keluar dari sini hari ini. Zeng Mingsu tersenyum dingin dan membuka mulutnya, saat dia melingkarkan lengannya ke seorang wanita, tangannya langsung tidak jujur. Tuan Muda Zeng, kamu jahat. Di lobi, Su Tianmu memandangi selusin petarung dan menggelengkan kepalanya dengan senyum dingin. Mereka semua hanyalah sekelompok alam dewa surgawi, beraninya mereka menghentikannya. Keterlaluan. Tanpa menunggu dia bergerak, Gao Haiping tak bisa menahan diri. Dia mengundang Su Tianmu ke sini untuk makan malam dan minum, dan tepat setelah dia masuk, dia diintimidasi di atas kepalanya, di mana dia akan meletakkan wajahnya, dan apa yang akan dia jadikan pijakan di ibu kota kerajaan mulai sekarang. Konspirasi untuk melakukan pemusnahan, fitnah kosong, pemerasan, hanya 3 ini saja, Yun Hailou kamu harus ditutup pada bulan Maret. Gao Haiping tak bisa menahan amarahnya, tetapi orang kedua berdesis, bahkan jika itu masalahnya, lalu kenapa? Mereka Yun Hailou tidak takut pada pemain kecil sepertimu, dan Tuan Muda Zeng bahkan lebih tidak takut. Siapa kamu? Kamu berani menghukum Yun Hailouku? Siapa dia? Gao Haiping sangat marah sehingga dia mengeluarkan tanda patrolinya dan menyerbu keluar, kepala prajurit Departemen Inspeksi, Gao Haiping. Suruh penjaga tokomu keluar, Inspektur Jenderal. Wajah Xiao Er berubah tajam, para pemukul itu melihat langsung dengan penuh ketakutan. Divisi Inspeksi, sekelompok orang di dalam ibu kota kerajaan yang tak bisa diotak-atik. Divisi Inspeksi memegang fungsi patroli, penegakan hukum, pemusnahan musuh, penindasan, del. Singkatnya, di tangan Divisi Inspeksi, tidak ada akhir yang baik, tidak ada yang bisa menonjol. Divisi Inspeksi, wajah Zeng Mingsu sedikit berubah, alisnya berkerut, bagaimana inspektorat datang. Divisi Inspeksi tidak berada di bawah tanggung jawab Pangeran Agung. Meskipun 3 pewaris tahta telah membagi kekuatan di dalam ibu kota kerajaan, masih banyak yang tak dapat mereka gerakkan, atau tak dapat campur tangan. Tentu saja, para pejabat tinggi di dalam istana kerajaan tidak perlu disebutkan, seperti Departemen Inspeksi tak akan pernah bisa dikendalikan oleh pangeran atau putri tertentu. Departemen Inspeksi berada langsung di bawah yurisdiksi raja, secara tradisional hanya raja yang memenuhi syarat untuk mengerahkan Departemen Inspeksi. Departemen Inspeksi juga hanya mendengarkan perintah raja. Departemen Inspeksi tak boleh dipusingkan, bahkan Zeng Mingsu merasa bahwa masalah ini sulit untuk ditangani. Wanita-wanita cantik di sampingnya melihat kartu komandan inspektur di tangan Gao Haiping dan langsung ketakutan, bersembunyi di belakang Zeng Mingsu dan tidak berani keluar, jangan sampai mereka terlihat oleh Gao Haiping. Tatapan Gao Haiping menyapu, semua orang di lobi menundukkan kepala karena takut, jangan sampai Gao Haiping melihat salah satu dari mereka dan langsung menarik mereka untuk berjongkok di penjara. Semua berlutut, jika tidak, tembak saat melihat. Gao Haiping meneriaki para pejuang itu dengan wajah darah besi, para pejuang itu langsung ketakutan dan menjatuhkan senjata di tangan mereka, berlutut di tanah dengan sangat tegas. Wajah Xiao Er memutih, kakinya gemetar saat dia mulai berlutut. Tetapi sebelum dia bisa berlutut di tanah, Gao Haiping terus meraung, panggil pemilik tokomu. Kepala prajurit ini ingin melihat berapa banyak yang harus kita bayar dan apakah kita bisa keluar dari sini hari ini.
Xiao Er tidak repot-repot memanggil pemilik toko, dan langsung berlutut karena terkejut mendengar ucapan Gao Haiping. Tuan Kepala Prajurit, Junior salah, tolong lepaskan Junior. Junior bersujud kepadamu. Bang bang. Junior terus bersujud dan memohon maaf, dia hanya orang kecil yang hanya berpikir untuk melakukan sesuatu yang ingin Tuan Muda Zeng lihat untuk menyenangkannya, tapi bagaimana mungkin dia bisa menyinggung perasaan seorang prajurit jenderal. Jika Gao Haiping tidak mengampuninya hari ini, besok seluruh keluarganya akan digantung. Plak, apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan kepala prajurit? Gao Chang bergegas dan langsung menamparkan Xiao Er ke tanah. Hal adu guguk, sekarang kamu tahu kamu takut. Sudah terlambat. Semprul. Di lantai atas, Zeng Mingsu mencengkeram pagar dan terkekeh, menatap trio Su Tianmu dengan tatapan mematikan. Ini bukan gaplokan di wajah Xiao Er, ini adalah gaplokan di wajahnya. Serius berpikir bahwa pemuda ini akan takut padamu, seorang tentara umum. Setelah melirik Gao Haiping sekilas, Zeng Mingsu menoleh dan mengedipkan mata kepada pelayannya, yang mengangguk dan kemudian berbalik untuk pergi. Ya, saya akan pergi dan menelepon segera. Junior menutupi wajahnya yang memar dan bengkak, menyeka darah dari hidung dan mulutnya dengan ketakutan. Gao Chang, biarkan Yang Mulia Su Tianmu duduk terlebih dahulu. Gao Haiping pertama kali menginstruksikan Gao Chang sebelum menoleh untuk melihat Su Tianmu. Yang Mulia Su Tianmu, jangan khawatir, saya pasti akan menangani masalah ini dengan bijaksana. Su Tianmu mengangguk dan berbalik untuk duduk di kursi yang telah dipindahkan Gao Chang, perlahan-lahan memperhatikan Gao Haiping menyelesaikan semuanya. Kemudian Gao Chang membantu Ying Yuxuan di dalam lubang dan memberinya salah satu pil penyembuh terbaik, dan Ying Yuxuan langsung menarik napas lega, dan seluruh tubuhnya mendapatkan kembali banyak esensi. Gao Chang terus membantu Ying Yuxuan menyembuhkan luka-lukanya, dan setelah menghilangkan krisis dalam hidupnya, dia membantunya duduk di samping Su Tianmu. Sepupu, ya, saya minta maaf karena membawamu masalah. Ying Yuxuan dengan lemah membuka mulutnya, wajahnya penuh dengan permintaan maaf. Su Tianmu tidak mengatakan apa-apa, tapi dia juga tidak memiliki wajah yang buruk sebelumnya. Ying Yuxuan melihat bahwa Su Tianmu tidak berbicara buruk tentangnya lagi, dan tidak ada niat menghabisi di wajahnya, meskipun dia masih kedinginan, itu tetap membuatnya merasa bahagia. Bukankah ayahmu bekerja sebagai petugas di Departemen Inspeksi? Su Tianmu tiba-tiba teringat ayah Ying Yuxuan dan mau tidak mau bertanya. Memiliki ayah yang bekerja di Departemen Inspeksi, sampai diintimidasi begitu parah. Ayahku dia di divisi inspeksi sebagai pejabat, sebelumnya atau pengawas, tapi kemudian tersinggung, diturunkan menjadi tentara umum, juga tidak memiliki kekuatan nyata, sering diperas oleh orang-orang. Ying Yuxuan tampak murung, air matanya tak bisa berhenti menetes. Jika ayahnya tidak selemah sekarang, kakaknya melakukan hal kecil itu, tetapi juga tidak memaksa mereka melakukan ini. Su Tianmu melihat hati Ying Yuxuan memiliki dasar, sifat Ying Yuxuan tidak buruk, jika tidak dipaksakan sampai batas tertentu, tak akan seperti itu. Tuan Prajurit Jenderal, seorang pria gemuk parubaya dengan wajah merah buru-buru berlari. Lemak di pipinya bergetar saat dia berlari. Tuan Prajurit Jenderal, bawahan tidak memiliki mata dan minta maaf karena menabrak kamu dan teman kamu. Tidak ada gunanya membicarakan hal ini dengan saya, kamu membenarkan pemusnahan, fitnah kosong, ditambah pemerasan, kamu harus diskors selama 3 bulan. Mereka semua harus masuk penjara selama 5 tahun. Gao Haiping bahkan tidak mendengarkan semua omong kosong dari pemilik toko dan bergegas keluar. Saat ucapan ini keluar, para preman itu sangat ketakutan sehingga mereka langsung duduk di tanah, mata mereka penuh keputusasaan, 5 tahun di penjara. Penjara divisi inspeksi, belum lagi jongkok selama 5 tahun, jongkok selama sehari adalah neraka di bumi. 5 tahun, tak mungkin keluar hidup-hidup, itu hanya akan lebih buruk daripada kematian setiap hari. Dua kecil itu baru saja mengikuti, mendengar ini langsung memutar matanya, jatuh ke tanah, ini jelas ingin dia mati ya. Wajah pemilik toko juga memutih ketika mendengar ini, ibu kota kerajaan sangat mahal, 3 bulan penutupan, tidak hanya bisnisnya hilang, tetapi juga harus membayar kerugian uang dalam jumlah besar. Bahkan jika keluarga Yun Hailo mereka besar, tetapi juga tidak mampu membayar harga 3 bulan penutupan dan reorganisasi.
Gao Chang melihat wajah putus asa mereka, dan tak bisa menahan cibiran. Sekarang kamu tahu kamu takut. Masih ada yang lebih putus asa yang akan datang. Menunggu orang-orang ini dikurung di penjara, dia secara pribadi akan pergi dan menghibur orang-orang ini, membiarkan mereka mengalami apa yang disebut penderitaan ekstrim di bumi. Tuan Tentara Jenderal, kamu murah hati, kami tahu kami salah, tolong bebaskan kami kali ini. Penjaga toko menenangkan pikirannya dan buru-buru melangkah ke arah Gao Haiping dengan senyum tipis di wajahnya dan diam-diam menyelipkan sebuah kartu emas. Jumlah kartu emas, 20 juta. Bahkan di ibu kota kerajaan yang makmur, 20 juta masih bukan jumlah yang kecil. Kamu berani menyuapku. Gao Haiping tersenyum ketika dia melihat kartu emas itu. Ini secara pribadi mengirimkan pegangan ke tangannya. Langsung diangkat tinggi-tinggi untuk dilihat semua orang. Melihat operasi Gao Haiping ini, pemilik toko langsung bingung, dan kepanikan langsung muncul di wajahnya. Maafkan dia karena telah melihat semua jenis orang, tetapi dia juga lengah oleh langkah Gao Haiping. Penyuapan tentara umum, pelanggarannya diperparah. Kamu juga pergi jongkok di penjara untuk saya, dan Yun Hailou diskors selama setahun. 1 tahun. Begitu kata ini keluar, orang-orang Yun Hailou semua panik. Setahun berlalu, Yun Hailou dapat terus eksis tidak yakin, kehilangan uang ini, 1 miliar lebih dari. Juga memenjarakan pemilik toko, langkah ini sama sekali tidak terlalu kejam. Generalisimo Gao, apakah itu perlu? Wajah pemilik toko dengan cepat meringis dan berseru dengan suara yang dalam, jadilah seorang pria dan tinggalkan seutas benang, kita akan bertemu lagi di masa depan. Gao Haiping sedikit berdesis, meninggalkan seutas benang. Kamu telah diberi kesempatan, Andalah yang tidak berguna. Jenderal Gao, bagi saya, Yun Hailou bisa mendapatkan pijakan di ibu kota kerajaan dan membuka diri sampai sekarang. Saya bukannya tidak memiliki keahlian apapun. Penjaga toko berbicara dengan tegas, karena ini masalahnya, mari kita lanjutkan. Apakah menurutmu rumah Yun Haiku mudah diganggu? Dada-dada, begitu ucapan pemilik toko jatuh, langkah kaki yang padat terdengar di luar gedung Yun Hai. Melihat keluar, orang hanya bisa melihat patroli tentara berbaju besi, sudah mengelilingi gedung Yun Hai berlapis-lapis. Di tengah-tengah tim, seorang pria kekar besar berkuda dan melompat dari kudanya untuk melangkah ke gedung Yun Hai. Siapa yang menyebabkan masalah di sini? Jenderal Zhao, kamu akhirnya tiba. Ketika pemilik toko mendengar suara itu, dia langsung berbalik untuk menyambutnya dengan wajah penuh kegembiraan. Jenderal Zhao, Tuan Muda Zeng ada di sini sedang minum-minum, dan seorang gadis pelayan yang menyebalkan jatuh sendiri tanpa rasa kesopanan, dan memeras kami, jadi tolong hakimi kami. Pemilik toko bergegas menemui Jenderal Zhao dan mengeluh dengan getir, seolah-olah dia benar-benar tuan yang pahit. Masih ada hal seperti itu. Saya ingin melihat siapa yang berani menyebarkan keliaran di sini hari ini. Generalisimo Zhao meraung dengan dingin, daging horizontal di wajahnya bergetar karena permusuhan. Generalisimo Zhao, dia membalikkan hitam dan putih. Gao Haiping melihat bahwa wajah Generalisimo Zhao tidak terlihat bagus, tetapi dia masih bergegas untuk menjelaskan, dia tak bisa membiarkan penjahat itu mendapatkan keinginannya. Generalisimo Gao. Generalisimo Zhao melihat cemberut Generalisimo Gao Haiping, lalu dia menoleh untuk melihat penjaga toko dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Generalisimo Gao, apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak bekerja di distrik kamu? Kamu belum mengulurkan tangan kamu terlalu jauh. Meskipun Gao Haiping juga seorang prajurit jenderal, Jenderal Zhao tetap tidak memberikan wajah dan langsung memarahi. Sama-sama seorang prajurit jenderal, tetapi perbedaannya bisa sejauh langit. Gao Haiping adalah boneka keras di tentara umum, kekuatan nyata tak bisa banyak, tak bisa dibandingkan dengannya, dia adalah latar belakang dan kekuatan nyata, jauh lebih besar dari Gao Haiping. Sekalipun latar belakang Gao Haiping adalah seorang pangeran yang hebat, tetapi kapan mereka perlu melihat wajah seorang pangeran di Departemen Inspeksi? Bahkan jika Pangeran Agung Kerajaan datang, dia tak akan berani main-main di depan divisi inspeksi mereka. Jenderal Zhao, masalah ini. Generalisimo Gao, kamu datang ke wilayah hukum saya untuk menegakkan hukum, sungguh otoritas resmi yang besar.
Gao Haiping baru saja membuka mulutnya ketika Generalissimo Zhao menyela dan membuka mulutnya dengan menyeramkan, matanya menunjukkan cahaya yang ganas. Apa? Apakah kamu masih ingin saya meminta kamu untuk pergi? Generalissimo Zhao, jangan bertindak terlalu jauh. Wajah Gao Haiping benar-benar tidak sedap dipandang, semuanya adalah kepala prajurit, dia tidak ingin kehilangan muka. Untuk diusir di depan begitu banyak orang, maka dia akan menjadi bahan tertawaan, bagaimana dia masih bisa menjadi kerajaan di masa depan. Kepala prajurit Gao, apakah kamu ingin saya melapor ke inspektur dan memotong posisi resmi kamu? Jenderal Zhao mengancam untuk minum, memberi kamu wajah. Kamu juga layak. Di belakangnya berdiri, tetapi pengawas, dan itu adalah pengawas besar. Itu 3 tingkat lebih tinggi dari pengawas rata-rata. Gao Haiping sangat marah sampai giginya hampir terkatup, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tugas yang diberikan kepadanya oleh Pangeran Agung adalah memasuki tingkat senior Departemen Inspeksi. Dan sekarang dia menantikan untuk menjadi pengawas bulan depan, dan jika itu karena aborsi ini, dia akan malu dengan kultivasi Pangeran Agung, dan akan sulit untuk menebus kematiannya. Dan dia di kota Tao Dong mendidih selama beberapa dekade, tidak mudah untuk memiliki hari yang sukses, tak bisa begitu terkubur. Kepala Zhao memandang Gao Haiping dengan jijik, dia tahu untuk apa Gao Haiping memasuki divisi inspeksi, dan karena itulah dia berani mengambilnya dengan sembrono. Meskipun Pangeran Agung menggunakan semua kekuatan rakyatnya untuk membangun momentum bagi Gao Haiping, ingin membantu mendorongnya menjadi pengawas, tetapi apakah pengawas benar-benar sebagus itu? Delusi. Enyahlah. Jenderal Zhao langsung mendorong Gao Haiping dengan satu tangan, Gao Haiping tersandung dan didorong ke samping, kedua tinjunya terjepit dan berderit, tetapi dia tak bisa bertengkar, dia hanya bisa diintimidasi sekarang. Su Tianmu memperhatikan dengan cemberut di matanya, kilatan dingin di matanya, bagaimanapun juga, masih perlu baginya untuk bergerak. Si sampah Yuan Xiao, masih belum tahu kalau saya sudah datang. Su Tianmu tidak bangun, hanya karakter-karakter ini, tidak cukup untuk membuatnya takut, masalah besar, habisi saja mereka semua. Orang-orang dari divisi inspeksi hanya itu, bukannya mereka tak bisa dihabisi. Gao Haiping berbalik dan melangkah ke arah Su Tianmu, mulutnya terbuka tetapi dia tak tahu bagaimana cara membuka mulutnya. Su Tianmu adalah dermawan seluruh keluarga mereka, sulit untuk datang ke ibu kota kerajaan, mereka bahkan belum dihibur, dan dermawannya dipermalukan seperti ini, dia bahkan tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri. Yang mulia Su Tianmu, saya benar-benar. Gao Haiping membenci ketidakmampuannya sendiri dan mengangkat tangannya untuk menamparkan dirinya sendiri. Lupakan saja, saya akan mengurusnya. Su Tianmu dengan samar membuka mulutnya dan berhenti, sekelompok orang inilah yang terlalu banyak menindas orang, itu bukan salahmu. Gao Haiping penuh dengan penghinaan, yang mengatakan, Yang mulia Su Tianmu, jangan impulsif, tenang. Pikiran di benaknya bahkan belum selesai berpikir, Gao Haiping melihat kesempatan menghabisi di mata Su Tianmu dan langsung melompat ketakutan, buru-buru menghentikannya. Dia percaya bahwa Su Tianmu memiliki kekuatan untuk membuat semua orang ini tetap tinggal di sini, tetapi orang-orang dari divisi inspeksi sama sekali tak dapat dihabisi, tidak ada satupun. Yang mulia Su Tianmu, harap tenang, jika kamu menghabisi orang-orang dari Departemen Inspeksi, bahkan jika Pangeran Agung datang, dia tak akan bisa melindungi kamu. Gao Haiping hampir berlutut dan memohon pada Su Tianmu, begitu dia melakukannya, maka pengaturan Pangeran Agung yang melelahkan semuanya akan batal demi hukum. Bahkan Pangeran kedua dan Putri ketiga akan tetap berpegang pada titik ini dan menghidupkan Pangeran Agung. Mereka semua tidak hanya akan mati, tetapi mereka juga akan dihancurkan menjadi 3 klan. Pangeran Agung. Su Tianmu tertawa dingin dan menggelengkan kepalanya sedikit, masalah kecil ini, masih membutuhkan Pangeran Agung untuk datang. Penjaga toko berdiri di sana dengan wajah sombong, dengan bangga menatap Gao Haiping, berkelahi dengannya. Tak bisa menghabisimu. Jenderal Zhao. Pada saat ini di lantai atas Zheng Mingsu tiba dengan samar membuka mulutnya, Jenderal Zhao mendongak dan melihat bahwa itu adalah Zheng Mingsu. Segera wajahnya berubah, tersenyum dan mengepalkan tinjunya, Tuan Muda Zheng, apa kabar? Terluka, Zheng Mingsu berbicara dengan dingin, wajahnya muram.
Kutu kupret itu mengganggu kesenanganku dan mencakar wajahku. Teman-teman rubah dan guguknya masih bermain-main di sini. Agak tidak masuk akal bagimu untuk membiarkan mereka lolos begitu saja, bukan? Mencakar wajahnya, keraguan muncul di mata kepala Zhao, dan dia memiringkan kepalanya untuk melihat lebih dekat ke wajah Zheng Mingsu. Hanya dengan begitu dia hampir tak bisa melihat jejak tipis. Itu adalah kelalaian saya, mereka melakukan pelanggaran di depan umum. Mereka pasti tak bisa diselamatkan dengan mudah. Sudut mulut kepala Zhao bergerak-gerak. Apakah ini yang disebut cedera? Tapi dia tahu di dalam hatinya apa yang Zheng Mingsu coba lakukan, dan segera tersenyum tipis dan mengepalkan tinjunya. Ayo semuanya, tangkap mereka semua di penjara. Kepala prajurit Zhao langsung melambaikan tangannya dan meraung, dan para prajurit divisi inspeksi di luar langsung bergegas masuk, menghunus senjata mereka melawan 4 orang Su Tianmu. Begitu kamu menolak ditangkap, eksekusi mereka di tempat. Para tamu di dalam gedung Yunhai tercengang saat melihatnya. Ketiga orang itu bahkan, kepala prajurit yang sama juga ditangkap. Dan mereka juga ingin dieksekusi di tempat. Pokoknya jangan terlalu kejam. Mau tidak mau melihat Zheng Mingsu, mereka ingin melihat wajah Zheng Mingsu terluka sejauh mana. Tetapi tampilan ini, sudut mata mereka ditarik ke atas, ini juga disebut goresan yang buruk. Jika kamu tidak melihat lebih dekat, kamu tak tahu, jika kamu melihat nanti, saya khawatir itu sudah sembuh. Aduh, kemudian kerumunan memandang Su Tianmu 4 orang, kasihan menggelengkan kepalanya, mengacaukan siapa yang tidak baik, sebaliknya, mengacaukan Zheng Mingsu. Dengan latar belakang Zheng Mingsu, ingin membuat beberapa orang terhabisi, jangan terlalu sederhana. Terhabisi karena bekas luka yang hampir tidak terlihat, itu terlalu salah dan terlalu banyak kerugian. Tetapi tidak satupun dari mereka yang berani mengatakan sepatah kata pun yang adil untuk Su Tianmu dan yang lainnya. Mereka tidak mampu mengacaukan Departemen Inspeksi, dan Zheng Mingsu tidak mampu mengacaukannya lebih banyak lagi. Jenderal Zhao, kamu terlalu banyak menggertak orang. Gao Haiping benar-benar tak bisa menahan diri, memelototi Jenderal Zhao dan meraung dengan keras. Dia dipukuli, begitu juga dengan luka di wajahnya. Apakah itu yang disebut luka? Butakan mata gugukmu. Dan kita berdua adalah kepala prajurit. Siapa kamu untuk menghakimi saya? Siapa kamu untuk menangkap saya? Menolak penangkapan. Lakukan. Generalisimo Zhao berdesis, tidak menjawab, dan langsung meraung dengan dingin. Kamu berani. Gao Haiping meraung dengan marah. Tetapi Zhao tertawa lebih liar, dia tidak berani. Dia tak akan berani. Dia tak tahu berapa berat badannya. Bahkan jika kita tidak membicarakan latar belakang divisi inspeksi, menghabisi kalian, Zheng Mingsu tidak hanya akan puas, pangeran kedua dan putri ketiga juga akan senang. Suatu hal yang pasti, mengapa kamu tidak berani? Baru saja memasuki ibu kota kerajaan, mengapa kamu memaksa saya untuk menghabisi? Su Tianmu berdiri dengan mata penuh es dan dingin, memutar tangannya untuk menyentuh busur dan anak panahnya. Gao Haiping melihat bahwa dia tidak menghentikannya kali ini, sekarang tidak ada cara lain selain menghabisi. Berhenti berhenti berhenti. Tepat ketika kedua belah pihak hendak bergerak, tiba-tiba raungan cemas terdengar, menoleh untuk melihat, dia hanya melihat seorang pria parubaya yang langsing dengan wajah penuh tengkuk bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Generalisimo Ying. Jenderal Zhao mengerutkan kening melihat pemandangan itu, lalu berdesis dengan jijik. Ayah! Ying Yuxuan berseru ketika dia melihat Ying Tianxi datang. Ayah! Cepat pergi, jangan pedulikan kami. Kemudian Ying Yuxuan menahan rasa sakit dan berseru dengan tajam, bukan karena dia tidak ingin Ying Tianxi menyelamatkannya, tetapi dalam situasi ini, tak mungkin menyelamatkan mereka. Jenderal Zhao, Tuan Muda Zheng. Ying Tianxi bergegas masuk, melirik Ying Yuxuan, dan setelah tatapannya berhenti sejenak pada Su Tianmu, dia mengepalkan tinjunya ke Jenderal Zhao dan Zheng Mingsu dengan wajah menganga. Tuan Muda Zheng, putriku tidak memiliki mata dan telah menabrak kamu. Saya harap kamu akan bermurah hati dan mengampuninya kali ini. Ying Tianxi melangkah mendekat dan menatap Zheng Mingsu dengan kepala terangkat, senyumnya yang memelas penuh dengan permohonan. Orang macam apa kamu ini? Juga layak membuat pemuda ini murah hati. Zheng Mingsu menatap Ying Tianxi dan berbicara dengan sombong, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seekor guguk. Benar?
Di matanya, Ying Tianxi bahkan tidak sebagus Gao Haiping, seorang prajurit jenderal berbingkai kosong, seekor guguk yang tersesat yang bisa diintimidasi semua orang. Suara Zheng Mingsu bergema di seluruh gedung Yunhai, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Ekspresi Ying Tianxi tiba-tiba menegang, sanjungan dan permohonan di matanya langsung berubah menjadi penghinaan. Dia diturunkan pangkatnya karena dia menyinggung seorang penjahat, dan dikucilkan serta dipermalukan di divisi inspeksi sepanjang hari, tetapi hari ini dia masih dilecehkan secara sembrono di depan umum. Sebagai seorang pria, dia tak bisa bertahan, tetapi sebagai seorang ayah, dia bertahan. Tuan Muda Zheng berseru, "Ya, saya bukan apa-apa, saya kentut, tapi tolong Tuan Muda Zheng mengistirahatkan amarahnya, mengistirahatkan amarahnya." Ying Tianxi dengan kejam menekan penghinaan dan kemarahan di dalam hatinya, dan dengan mengangguk-mengangguk ke arah Zheng Mingsu dan berseru. Melihat penampilan mengangguk dan membungkuk Ying Tianxi, Zheng Mingsu tertawa dingin, dan beberapa wanita di sampingnya juga tertawa dengan jijik. "Tuan Muda Zheng, dia tampak seperti guguk." "Ya, kamu benar, bukankah dia hanya seekor guguk?" Seorang wanita berbicara dan mata Zheng Mingsu berbinar saat dia mengangguk dan tersenyum. Seekor guguk, gigi Ying Tianxi hampir terkatup dan matanya terbuka, sudut matanya ingin menangis. "Tuan Muda Zheng benar, di depanmu, saya hanyalah seekor guguk, guk-guk." Ying Tianxi benar-benar tersenyum manis sekali lagi, dan benar-benar meraung seperti guguk. "Ayah." Ketika Ying Yuxuan melihat Ying Tianxi belajar meraung seperti guguk, dia langsung tercengang. Ayah yang luar biasa dalam pikirannya, pria yang gigih itu, dia sebenarnya serendah guguk di depan orang banyak. "Ayah, jangan, ini semua salahku, jangan seperti ini." Ying Yuxuan menangis dan menggelengkan kepalanya, dia lebih baik mati daripada ayahnya disiksa seperti ini. "Ayah," meraung sangat keras. Zheng Mingsu mendengarkan tawa ceria, ini adalah seorang prajurit umum benar-benar belajar cara meraung guguk, bagaimana mungkin seseorang tidak bahagia? Apakah kalian mendengarnya? Beberapa wanita itu semua tertawa dan menganggukkan kepala, mereka bahkan membungkuk karena tertawa. "Siapa yang meraung barusan?" Zheng Mingsu tiba-tiba bertanya sambil bercanda. "Sepertinya itu kepala prajurit ya. Itu adalah tentara umum yang meraung barusan." "Benarkah?" "Haha," beberapa wanita bekerja sama, dan Zheng Mingsu sangat senang sampai-sampai dia menengadahkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak dan menamparkan kakinya. Hanya tawa Zheng Mingsu yang bergema di gedung Yunhai, lebih dari 1000 tamu, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Apa yang mereka dengar saat ini bukanlah tawa, tetapi kesedihan sekelompok orang yang tidak berdaya. "Tuan Muda Zheng, tolong." Mata harimau Ying Tianxi basah, tapi dia masih menatap Zheng Mingsu dengan senyum memelas di wajahnya, dengan memelas membuka mulutnya. "Naiklah." Zheng Mingsu berseru sambil tersenyum. Ying Tianxi gemetar, memanjat. "Naiklah, apa kau tidak mendengarku?" Senyum Zheng Mingsu menyatu, tatapannya dingin, "Tidak ingin putrimu hidup." Kepala Ying Tianxi bergetar, perlahan menundukkan kepalanya, giginya yang terkatup membuat tulang rahangnya menonjol, dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. "Oke, saya akan merangkak." Ying Tianxi melirik Ying Yuxuan dan sekali lagi berkompromi, perlahan berlutut. Dengan menggunakan kedua tangannya, dia benar-benar ingin memanjat seperti ini, seperti guguk. "Ayah!" Ying Yuxuan meraung dengan sedih, langsung menjatuhkan kursi dan merangkak ke arah Ying Tianxi. "Lebih baik mati daripada membiarkan kerabat dekat menderita penghinaan ini. Bantu dia berdiri." Su Tianmu tiba-tiba membuka mulutnya, dan Gao Chang memotong Zheng Mingsu dengan pandangan marah, dan diam-diam pergi untuk membantu Ying Yuxuan berdiri. Lepaskan saya, ayah, anak perempuan tidak berbakti. Ini semua salah putriku, bangun ah. Ying Yuxuan mendesis, betapa menolak untuk dibantu, dia ingin pergi ke sisi ayahnya, dia ingin pergi menemani ayahnya. Gao Chang tidak punya pilihan selain menoleh untuk melihat Su Tianmu, jika dia memaksakan diri untuk membantu lagi, saya khawatir lengan dan kaki Ying Yuxuan akan patah. Su Tianmu tertawa, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia tak pernah ingin menghabisi seseorang dengan sangat buruk. Anak panah itu melesat seperti kilat, mengarah ke Zheng Mingsu, membidik selangkangannya.
Dia tidak membidik kepalanya, dia tak akan membiarkan sampah seperti ini mati dengan begitu menyakitkan. So, berhenti. Wajah Jenderal Zhao tiba berubah ketika dia melihatnya, dan dia meraung dengan keras, sementara salah satu tentara dari divisi inspeksi langsung menukik untuk memblokir anak panah itu. Anak panah itu langsung menembus tubuh prajurit itu, kecepatannya tetap tidak berkurang saat terus melesat ke arah Zheng Mingsu. Bagaimana? Kekagetan muncul di wajah Panglima Zhao, dia belum pernah melihat busur dan anak panah dengan kekuatan seperti itu. Huoran menoleh untuk melihat, tetapi dia hanya bisa melihat anak panah itu melesat ke arah Zheng Mingsu saat ini, tanpa ada cara untuk menghentikannya. Di lantai atas, Zheng Mingsu melihat anak panah melesat ke arahnya, wajahnya langsung memutih, jiwanya setengah hilang. Dia ingin menghindar, tetapi dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menghindar, dan hanya bisa melihat anak panah itu semakin dekat dan dekat. Ah! Suara penetrasi diikuti oleh raungan yang menyayat hati. Hanya untuk melihat Zheng Mingsu langsung menutupi bagian bawahnya dan berlutut, darah membumbung tinggi dan berguling-guling di tanah karena kesakitan. Ah! Saat berikutnya adalah raungan yang lebih melengking, beberapa wanita di lantai atas melihat semua darah di bawah Zheng Mingsu, mencengkeram rambut mereka, seluruh orang tertegun, semuanya meraung ketakutan. Tuan Muda Zheng, kepala Zhao melompat ketakutan dan segera bergegas. Oh tidak, Tuan Muda Zheng. Penjaga toko bahkan lebih takut sampai-sampai buang air kecil, dia juga bergegas dengan tergesa-gesa. Jika sesuatu terjadi pada Zheng Mingsu di tempatnya, itu tak akan menjadi masalah menutup dan mengatur ulang, dia akan langsung menutup bisnisnya. Para tamu Yun Hailou, yang menonton telah menghirup seteguk udara sejuk, kulit kepala mati rasa. Mau tidak mau mereka menoleh ke arah Su Tianmu, mata mereka berkedut di sudut mata mereka, ini benar-benar berani. Berani bergerak pada Zheng Mingsu, dia sudah tamat, ironisnya sudah tamat. Muda dan terburu nafsu tidak hanya dia yang tamat, semua teman dan keluarganya, semuanya akan tamat. Para tamu menggelengkan kepala, mereka mengagumi keberanian Su Tianmu, tetapi harga untuk melakukan hal seperti itu menyeramkan. Ying Tianxi, yang baru saja menaiki salah satu tangga, dilarikan oleh dua tentara Jenderal Zhao, duduk di tanah dengan ekspresi bingung di wajahnya, menatap Zheng Mingsu di lantai atas yang meraung dengan sedih, wajahnya menjadi putih dan putih. Su Tianmu, bagaimana kamu bisa begitu impulsif? Ying Tianxi menoleh untuk melihat Su Tianmu, di dalam hatinya, dia marah dan benci, ini adalah bencana yang mengerikan, tak mungkin ada perubahan haluan sedikit pun. Dan semua penghinaan yang dia derita tidak ada artinya. Tuan Muda Zheng, Tuan Muda Zheng. Prajurit Jenderal Zhao II bergegas ke sisi Zheng Mingsu, membantunya berdiri lalu memeriksa luka-lukanya. Tampilan ini, jantung langsung dingin setengah. Sudah hilang, semua hilang, bahkan luka pun ditarik. Dalam hidup ini, saya khawatir Zheng Mingsu hanya bisa menjadi seorang wanita. Kutu kupret. Jenderal Zhao sangat marah dan berdiri dengan wajah penuh kekerasan, menatap Su Tianmu dengan aura menakutkan yang meledak di sekujur tubuhnya. Berani membuang Zheng Mingsu di depannya, pelanggaran itu pantas dihukum mati. Habisi dia. Dengan sebuah perintah, para inspektur itu, semuanya menghabisi ke arah Su Tianmu. Su Tianmu melirik para prajurit itu dan berbicara dengan cuek, para antek-antek kecil ini, apakah kamu masih ingin saya melakukannya? Tidak, kamu istirahatlah. Wajah Gao Zhang dipenuhi dengan aura pemusnah saat dia langsung menghunus pedangnya dan menghabisi. Dia sudah menanggung lebih dari yang bisa dia tanggung, amarahnya mengalir deras ke kepalanya, dan dia hanya ingin menghabisi. Habisi dia dengan pertumpahan darah. Gao Haiping menghela nafas tak berdaya, lalu dengan tatapan tajam, dia menghunus pedangnya dan menghabisi. Sementara mereka dengan panik saling menghabisi, Su Tianmu menarik tali busur penuh dan membidik ke atas sekali lagi. Targetnya hanyalah Ketua Zhao. Saat dia hendak menembakkan anak panah, sebuah bayangan gelap tiba bergegas mendekat dan meraih tangannya. Apa yang kamu lakukan? Ying Tianxi meraung ke arah Su Tianmu, memelototinya dengan cemas dan kesal. Jangan lari dulu, apalagi yang ingin kamu lakukan? Su Tianmu menatapnya dengan cemberut, dia perlu lari. Yang perlu lari adalah kepala Zhao dan orang-orang ini. Tentu saja, mereka juga tidak punya kesempatan untuk lari.
Apa yang masih kamu tunggu? Cepat bawa Yusuan dan lari. Melihat Su Tianmu masih menolak untuk bergerak, Ying Tianxi sangat cemas sehingga dia melompat. Apakah dia harus mengubur dirinya sendiri di sini? Karena kamu adalah orang merah Pangeran Agung pasti akan menemukan cara untuk menjagamu. Tetaplah hijau dan jangan khawatir tentang membakar kayu bakar, tahu. Setelah mengatakan itu, Ying Tianxi kemudian langsung berbalik dan menghunus pedangnya untuk menatap Jenderal Zhao dengan marah. Dia bisa bertahan demi orang yang dicintainya dan anak-anaknya, tetapi bertahan tanpa hasil akan menjadi ikan yang keluar dari air. Saya tidak berguna sebagai seorang ayah, tolong, bawa Yusuan dan pergi, lindungi dia, bawa Bibiru, sepupumu, dan tinggalkan mereka sejauh mungkin. Tak mungkin saya pergi hidup-hidup, beritahu Bibiru bahwa saya menamparnya tadi malam, itu adalah kemarahanku yang tidak kompeten, minta maaf padanya atas namaku. Setelah mengatakan itu, Ying Tianxi mengayunkan pedangnya dan meraung dengan keras untuk menghabisi Jenderal Zhao. Air mata panas dari seorang anak laki-laki melayang dan mengenai dada Su Tianmu. Ying Tianxi baru saja bergegas ketika sebuah tangan menekan bahunya, menoleh untuk melihat bahwa itu adalah Su Tianmu. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Mata Ying Tianxi melotot, masih belum lari. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Ini adalah satu-satunya nyawa yang bisa dia gunakan, jangan biarkan dia mati sia-sia. Bibi, kamu masih harus mengatakan ini pada Bibiru sendiri. Su Tianmu tersenyum tipis dan membuka mulutnya. Apa yang dilakukan Ying Tianxi hari ini pantas dihormati, dan dalam hidupnya, dia juga sangat menghormati Hansi. Ying Tianxi membeku, apa maksudnya? Wus! Tanpa berseru apa-apa lagi, Su Tianmu langsung menarik tali busur sepenuhnya dan menembak ke arah Jenderal Zhao. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghalangi anak panah darinya. Jenderal Zhao berdiri di lantai atas, melihat Su Tianmu menembakkan anak panah ke arahnya, dia langsung tertawa dingin. Apakah dia Zheng Mingsu? Dia adalah pembudidaya alam pemotongan bumi tahap menengah. Bagaimana busur dan anak panah kecil bisa melukainya? Lelucon. Tubuhnya bergetar, dan dengan raungan pelan energi astral langsung melonjak ke tubuhnya, mengembun menjadi baju besi tebal. Jenderal Zhao juga mengayunkan pedang besarnya di tangannya dan menebas ke arah anak panah. Sebuah anak panah kecil, dia mampu membelahnya dengan satu tebasan. Para tamu di gedung Yunhai menggelengkan kepala saat mereka menyaksikan, anak panah bisa melukai alam biduk surgawi, tapi tidak di alam bumi, apalagi tahap tengah alam bumi, itu sangat aneh. Perjuangan sebelum kematian, hasilnya tak akan berubah apapun yang terjadi. Suara benturan yang keras mengagetkan semua orang, dan kerumunan orang pun terkejut, saat mereka memusatkan perhatian ke arahnya. Hanya untuk melihat bahwa Jenderal Zhao tidak berhasil membelah anak panah sama sekali, sebaliknya, pedang besar miliknya dibelokkan oleh anak panah itu. Bagaimana itu mungkin? Wajah Jenderal Zhao tiba-tiba berubah, hatinya ngeri, tetapi segera kepanikan yang muncul di dalam dirinya ditekan. Kekuatan panah itu memang di luar dugaannya, tetapi sama sekali tak mungkin untuk menembus pertahanan baju besinya. Dia menyadari bahwa dia salah, dan salah dengan selisih yang lebar. Anak panah itu melesat begitu saja menembus baju besi astral tanpa halangan apapun, langsung menembus perutnya. Gemuruh. Kemudian dengan sebuah ledakan keras, keputusasaan muncul di mata Panglima Zhao, dan kemudian kepalanya langsung terbang keluar. Para wanita di lantai atas masih dalam keadaan syok, ledakan tiba, sisa darah yang mengalir di wajah mereka, membuat tubuh mereka yang lembut bergetar, menatap pemandangan di depan mereka dengan mata berkaca-kaca, keterkejutan mereka meningkat dalam garis lurus. Tapi mereka tidak meraung lagi kali ini, mereka juga tak bisa meraung sama sekali, mereka langsung memutar mata putih mereka, pingsan dan jatuh ke tanah karena ketakutan. Jenderal Zhao, penjaga toko masih merawat Zheng Mingsu, hampir tidak menstabilkan luka-lukanya terlebih dahulu, ketika ledakan tiba dan terak darah menghantam tubuhnya, dan ketika dia menoleh, dia hanya bisa melihat bahwa hanya sepasang kaki kepala Zhao yang tersisa di sana, dan kepalanya sudah berguling entah kemana. Seketika gelombang udara dingin langsung menuju ke atas kepalanya, pemilik toko menatap matanya dan langsung duduk di atas bokongnya di tanah. Sompret, sompret, para tamu di gedung Yunhai semua tercengang melihat pemandangan ini.
Jenderal Zhao telah terhabisi. Satu anak panah menghabisi tahap tengah dari alam Toroufare. Bahkan tidak ada satupun tubuh yang tersisa. Siapa dia? Anak panah macam apa itu? Kerumunan menoleh dengan ngeri untuk melihat Su Tianmu. Melihat busur di tangannya dengan mata penuh kengerian. Busur dan anak panah dengan kekuatan sekuat itu sama sekali tak pernah terdengar bagi mereka. Bahkan Ying Tianxi terkejut dan dibutakan. Dia menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan mata yang tak bisa dipercaya. Kekuatan dan keterampilan memanah Su Tianmu jauh di luar imajinasinya. Tidak heran Yusuan kembali dan mengunci diri di kamarnya dan tidak keluar. Dalam sekejap, dia mengerti mengapa Ying Yusuan begitu terikat dengan sepupunya ini. Aigo. Gao Haiping, pertempuran mereka juga telah berakhir. Tanah meraung-raung terus-menerus. Para prajurit divisi inspektorat itu semuanya terluka parah. Yang paling ringan adalah patah tangan dan kaki. Ketika Su Tianmu melihatnya, dia mengerutkan kening. Kalian tidak berani menghabisi mereka. Gao Haiping menoleh untuk melihat Su Tianmu. Mulutnya terbuka tetapi dia tak tahu bagaimana berbicara. Dengan ekspresi yang rumit, dia menarik napas dalam-dalam sebelum berseru, "Yang mulia Su Tianmu, orang-orang dari divisi inspeksi tak dapat dihabisi lagi, apalagi, mereka hanya di bawah perintah." Su Tianmu menggelengkan kepalanya saat mendengarkan, apakah ini tidak berani menghabisi atau berbelas kasihan. Bahkan kepala prajurit telah terhabisi, lebih banyak dari mereka tidak banyak, lebih sedikit dari mereka tidak kurang. Bahkan jika mereka diperintahkan untuk melakukannya, mereka masih bekerja untuk harimau. Apakah kamu lupa betapa bahagianya mereka tertawa sekarang? Saya tidak suka meninggalkan masalah. Ketika Su Tianmu mengatakan itu, dia mengambil kembali busur dan anak panahnya dan membalikkan tangannya untuk melangkah dengan pedang terhunus. Jika kalian tidak berani menghabisi, maka saya akan melakukannya tanpa kalian harus bertanggung jawab. Dia tidak memaksa ayah dan anak Gao Haiping untuk melakukannya, dan dia yang disalahkan. Yang mulia Su Tianmu, saya akan melakukannya. Setelah Gao Haiping berjuang untuk beberapa saat, dia akhirnya menghentikan Su Tianmu dan mengayunkan pedangnya ke arah orang-orang itu. Pedang menebas, darah membumbung tinggi ke wajahnya, tatapan Gao Haiping menjadi lebih dingin dan lebih tegas. Belas kasihan tak dapat ditukar dengan apapun. Mereka meninggalkan barisan, tidak ada yang akan meninggalkan barisan untuk mereka. Yang paling penting adalah jangan sampai Su Tianmu mengecewakannya. Gao Chang melihat ini dan juga dengan tegas menindaklanjuti untuk bergerak. Barusan jika bukan karena Gao Haiping menghentikannya, tak mungkin salah satu dari orang-orang ini masih hidup. Bibi, wanita-wanita itulah yang menyebabkan putri kamu begitu menderita. Tidakkah kamu akan membantu putri kamu membalas dendam? Su Tianmu mengambil pedangnya dan menoleh ke arah Ying Tianxi. Dia tidak tertarik dengan antek-antek kecil itu. Menghabisi orang-orang itu mengotori tangannya. Akan lebih baik memberi Ying Tianxi kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Wajah Ying Tianxi penuh dengan keraguan. Tetapi dia dengan cepat mengangguk, wajahnya dingin saat dia berbalik dan melangkah pergi. Sekarang hidup adalah penghasilan, menghabisi kutu kupret itu terlebih dahulu untuk membuat putrinya marah. Bahkan jika langkah selanjutnya adalah kematian, itu masih merupakan penghasilan yang besar. Di lantai atas, pemilik toko melihat Ying Tianxi bergegas naik. Dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah dan tidak berani bergerak. Kekuatannya tidak lemah, tetapi dia tidak berani bergerak. Bukan karena dia takut pada Ying Tianxi, tetapi karena dia takut pada panah Su Tianmu. Saya akan menghabisi kalian semua. Tetapi sebelum Ying Tianxi bisa bergerak, Zheng Mingsu, yang dalam keadaan koma, tiba-tiba terbangun dan melihatnya mengaum dengan mengerikan dan keras. Langkah kaki Ying Tianxi tersentak saat dia menatap Zheng Mingsu dengan cahaya dingin berkedip di matanya. Dia sekarang ingin menghabisi Zheng Mingsu, tetapi bahkan dia masih tidak berani. Jika dia menghabisi Zheng Mingsu, maka dia benar-benar akan dihancurkan menjadi 3 klan. Saya adalah putra dari Master Divisi Ujian Merit. Jika kamu berani menyakiti saya, ayah saya akan menghancurkan kamu semua menjadi beberapa bagian. Mendengar raungan histeris Zheng Mingsu, bahkan jika kerumunan orang tahu apa identitas Zheng Mingsu, hati mereka masih terguncang. Divisi Pemeriksaan Prestasi, bertanggung jawab atas jalur bagi putra-putra dunia untuk memasuki istana kerajaan, dan mengadakan penilaian serta tindakan disipliner dari semua pejabat.
Master dari divisi ujian merit dapat dikatakan sebagai murid di seluruh dunia, dan di dalam ruang sidang, tidak ada yang berani menyinggung perasaan. Bahkan inspektorat, juga harus memberikan beberapa wajah tipis. Ying Tianxi, kamu menunggu untuk dihancurkan menjadi 9 klan berikutnya. Dan kutu kupret itu, saya akan menghabisinya dengan 1000 luka, dan semua yang berhubungan dengannya, pria akan menjadi budak dan wanita akan menjadi pelacur. Zheng Mingsu mengutuk dengan kejam, tetapi tidak ada yang merasa bahwa dia mengutuk. Melukai putra penguasa divisi pemeriksaan Gong Pengebirian secara serius adalah apa yang terjadi. Tidak cukup hanya meruntuhkan 3 klan, perlu meruntuhkan 9 klan. Wajah Ying Tianxi menjadi putih ketika dia mendengar ini, ketakutan sekali lagi muncul di matanya. Saat ini Su Tianmu melangkah dan dengan cuek menatap Zheng Mingsu. Kamu ingin menghabisiku dengan 1000 luka. Dan juga berurusan dengan semua teman dan keluargaku. Melihat Su Tianmu, Zheng Mingsu langsung takut tubuhnya menyusut. Su Tianmu panah itu, telah menjadi mimpi buruknya. Tapi segera dia menatap Su Tianmu dengan wajah penuh kebencian, dengan kejam membuka mulutnya. Nak, jangan sombong, apa menurutmu divisi inspeksi adalah satu-satunya yang memiliki koneksi denganmu? Tuan muda ini telah mengirim seseorang ke divisi inspeksi untuk memanggil supervisor. Pengawas akan segera datang, dan waktu kematianmu telah tiba. Tidak, saya tak akan membiarkanmu mati dengan terlalu menyakitkan, saya akan memotongmu menjadi 1000 bagian. Ibu kota kerajaan yang luas dan makmur ini dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu distrik Tenggara, Barat Laut, Barat Daya, dan Barat Laut, serta pusat kota. Pusat kota jauh lebih makmur dan hidup daripada tempat lain di dalam kerajaan, dan juga merupakan tempat terkuat di seluruh kerajaan. Hampir semua lembaga penting kerajaan berada di pusat, bekerja sama untuk menyelesaikan semua jenis peristiwa besar di kerajaan. Inti dari hub adalah kota kerajaan, yang merupakan area terlarang untuk dikunjungi oleh semua orang tanpa dipanggil. Di dalam sebuah rumah mewah di distrik pusat, nafas kuat para prajurit dan penjaga yang terus berpatroli. Di sini, ini adalah rumah Yuan. Untuk memiliki rumah mewah di distrik pusat, tidak ada gunanya memiliki uang saja, seseorang harus memiliki kekuasaan dan kekuatan. Di kompartemen tertentu di dalam Yuan Mansion, raungan kesengsaraan yang menyayat hati tiba-tiba terdengar, dan ruangan itu tiba-tiba menjadi kacau. Tuan muda, di dalam kompartemen, Yuan Xiao memegangi kepalanya dan berguling-guling di tanah kesakitan, keringat dinginnya mengucur deras, semua ingin meledak. Bawahan di sekitarnya panik dan cemas tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Tuan dan Yang Agung, tolong selamatkan Tuan muda. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menoleh untuk melihat seorang pria tua berambut putih dengan jubah api dan, dengan mata penuh permohonan. Orang tua ini adalah guru dan agung kerajaan, sebuah eksistensi yang Perdana Menteri tunduk padanya dan penguasa kerajaan harus menyambutnya dengan senyuman. Yuan Xiao tidak jujur sejak dia kembali, dia adalah putra penguasa divisi inspeksi, statusnya sebanding dengan putra kerajaan, bagaimana dia bisa diperbudak. Jadi begitu dia kembali, dia mencoba mencari cara untuk membatalkan kontrak di kepalanya, dan orang terbaik untuk menyelesaikan kontrak itu adalah Grand dan Master kerajaan. Orang tua berambut putih itu cuek dalam menghadapi permohonan bawahannya, menjaga matanya tetap menunduk dan berdesir saat dia menyaksikan pemandangan itu. Dan ini bisa membuat para bawahan itu cemas, jika sesuatu terjadi pada tuan muda kedua, mereka semua akan binasa. Tapi tiba-tiba, raungan menyedihkan Yuan Xiao tiba-tiba berhenti, hanya terbaring di tanah dengan terengah-engah. Para bawahan itu menoleh untuk melihat, wajah mereka langsung dibanjiri keterkejutan, apakah ini baik-baik saja? Tuan muda, apa kabar? Seorang pelayan buru-buru naik untuk membantu Yuan Xiao berdiri dan bertanya dengan prihatin sambil menyeka keringat dingin dari dahi dan lehernya. Yuan Xiao tersentak lemah, menatap tuan besar dan dengan senyum yang tiba-tiba muncul di wajahnya, mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Sifu sungguh luar biasa, sekarang saya sudah merasa jauh lebih baik, pikiran saya jernih dan tidak ada hambatan lagi. Sifu menyenandungkan suara sengau tanpa membuka mulutnya, lalu dia berbalik dan pergi. Di matanya, ini tidak lebih dari sebuah kebingungan kecil, pasti obatnya telah membersihkannya. Jaga dirimu, guru besar dan... Yuan Xiao melihat guru dan agung pergi, dan setelah memastikan bahwa dia telah pergi jauh, wajahnya langsung muram.
Benar-benar omong kosong guru dan yang hebat, hanya sia-sia. Enyahlah, kalian semua. Raungan kesal mengusir semua orang. Seakan-akan perampokan sebelumnya hanyalah ilusi belaka. Setelah semua bawahan keluar, Yuan Xiao menendang layar ke samping dengan sangat kesal, wajahnya penuh dengan kebencian. Saya, Yuan Xiao, apakah saya benar-benar ingin diperbudak dan dikendalikan dalam hidup ini? Tuan dan Yang Agung belum mencabut kontrak jiwanya sama sekali, barusan hanya dia yang berpura-pura, tujuannya agar orang lain tidak mengetahuinya, terutama ayahnya. Pada akhirnya Yuan Xiao terduduk lumpuh di tanah, bahkan Grid dan Master dengan kemampuan medis dan alkimia terkuat pun tidak ada gunanya, dia hanya bisa pasrah pada takdirnya. Tuan muda, Tuan muda. Setelah sekian lama, suara pemalu terdengar di luar. Yuan Xiao mengangkat kepalanya, wajahnya penuh dengan permusuhan, dia sangat kesal sekarang, siapa yang berani menyentuh cetakannya. Memperbaiki matanya, ternyata itu adalah pelayan pribadinya. Ada apa? Yuan Xiao menekan amarahnya dan membuka mulutnya, jika itu bukan sesuatu yang besar, bahkan jika dia telah mengikutinya selama lebih dari 10 tahun, dia harus dihukum berat. Tuan muda, Tuan yang ingin kamu selidiki, dia sudah tiba di ibu kota kerajaan. Pemuda di luar pintu menangkupkan tinjunya dan berseru. Su Tianmu sudah datang. Yuan Xiao menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Di mana dia tiba? Tuan muda, Tuan itu saat ini berada di gedung Yunhai, tapi dia sepertinya mengalami masalah. Pemuda itu terbata-bata dan berbicara. Masalah. Permusuhan segera muncul di wajah Yuan Xiao, siapapun yang berani berurusan dengan Su Tianmu berarti berurusan dengannya dan mengambil nyawanya. Siapa yang sudah makan nyali ambisi dan berani mengacaukan sahabatku? Yuan Xiao membuka mulutnya dengan suara dingin. Pemuda di luar mendengar hawa dingin, dia bisa dengan jelas merasakan aura pemusnahan yang kuat di tubuh Yuan Xiao. Yuan Xiao hanya bisa menyebut Su Tianmu sebagai teman baik, itu baik untuknya dan lebih baik untuk Su Tianmu. Ini Tuan muda Zheng Ning Su Zheng. Pemuda itu kembali. Itu dia. Yuan Xiao mengerutkan kening, bagaimana dia bisa memprovokasi pria itu, tapi segera dia mendesis jijik, kecuali jika itu seorang pangeran, tidak ada tugas yang sulit baginya. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemuda itu kemudian menceritakan semua kejadian, wajah Yuan Xiao berubah saat dia mendengarkan. Mereka semua sudah bergerak. Dasar sampah, kenapa kamu tidak datang untuk memberitahu lebih awal? Yuan Xiao sangat cemas sehingga dia melompat, jika sesuatu terjadi pada Su Tianmu, dia tak akan memiliki buah yang baik untuk dimakan. Bahkan jika keterampilan memanah Su Tianmu sangat tinggi, tetapi ini adalah ibu kota kerajaan, tak peduli seberapa kuat keterampilan memanah Su Tianmu, itu tidak ada gunanya. Pemuda itu tertawa getir, guru besar dan sedang membantumu menyembuhkan lukamu, apakah dia berani mengganggu? Lupakan saja, cepat siapkan kudanya. Yuan Xiao tidak mau repot-repot mendengarkan penjelasannya dan buru-buru melambaikan tangannya. Jika dia terlambat dan Su Tianmu menyalahkannya, maka dia tak akan mendapatkan konsekuensi yang baik seperti biasanya. Rasa sakit yang luar biasa seperti itu, dia benar-benar tidak ingin menderita untuk ketiga kalinya. Tunggu, pemuda itu pergi, tetapi Yuan Xiao tiba-tiba melangkah dan meraung. Pergi beritahu Supervisor Li, biarkan dia menangani masalah ini. Yuan Xiao berseru setelah merenung, dia tak bisa pergi, dia tak bisa menunjukkan wajahnya, dampak dari dia menunjukkan wajahnya akan terlalu besar, dan dia juga harus mempertimbangkan sisi divisi ujian prestasi, tempat terpenting yang harus dia tuju saat ini adalah tempat ayahnya. Pemuda itu langsung bingung ketika mendengar ini, dia tak bisa mempercayainya dan menatap Yuan Xiao, dia pikir dia salah dengar. Tuan muda, tidak perlu memanggil Tuan Pengawas Zheng, kan? Panggil saja Supervisor. Pemuda itu menyarankan bahwa itu hanya masalah kecil itu, mengirim pengawas akan baik-baik saja, sama sekali tidak perlu pengawas. Pengawas adalah yang kedua setelah Master Divisi, kekuatannya menakutkan, dan kekuatannya bahkan ada di alam surgawi. Bahkan jika itu melibatkan divisi ujian prestasi, sama sekali tidak perlu menggunakan orang sebesar itu, bahkan pengawas besar pun tidak perlu, kirim pengawas kelas 3 bisa pergi. Diam, pergi saja saat saya menyuruhmu pergi. Yuan Xiao meraung dengan dingin, bahkan jika itu adalah pengawas besar, bisakah itu mengguncang divisi pemeriksaan Gong?
Dia harus menyelesaikan masalah ini dengan sempurna dan memuaskan Su Tianmu sebelum dia bisa melakukannya. Juga, beritahu pengawas Li bahwa Su Tianmu adalah teman baikku, masalah ini harus diselesaikan. Cahaya tegas melintas di mata Yuan Xiao sebelum dia berbalik dan pergi. Pemuda itu memandang punggung Yuan Xiao, dengan ekspresi bingung, teman dekat macam apa yang akan langsung menggunakan tembakan besar seperti Supervisor Zeng. Ah, itu semua untuk saudara-saudara, bukan? Di dalam gedung awan laut, ada keheningan. Inspektur. Para tamu itu memandang Zeng Mingsu dengan gemetar. Inspektur Departemen Inspeksi dianggap sebagai orang penting di ibu kota kerajaan. Bahkan jika itu hanya pengawas tingkat 3 terendah, itu adalah kehadiran yang gemilang yang tidak ada yang berani mengacaukannya. Kerumunan menoleh untuk melihat Su Tianmu, sekali lagi menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sekarang bahkan inspektur telah datang, sama sekali tak mungkin untuk kabur. Tidak hanya pengawas memiliki banyak kekuatan, kekuatannya bahkan lebih kuat, setidaknya pada tahap akhir dari alam bumi menyeluruh. Tahap akhir dari baju besi astral alam bumi menyeluruh Su Tianmu masih bisa menembak dan menghabisi. Tak bisa, bukan, Inspektur. Ying Tianxi langsung putus asa ketika mendengar ini. Dia pernah menjadi supervisor sebelumnya. Dia sangat paham tentang seberapa tinggi status supervisor dan seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Begitu supervisor datang, mereka langsung tamat. Penghancuran 9 klan juga tak pernah hanya ucapan. Meskipun perintah untuk menghancurkan 9 klan hanya dapat diberikan oleh raja, dengan energi dari master dari divisi pemeriksaan jasa, apakah sulit untuk membuat raja memberikan keputusan suci? Belum lagi itu bahkan tidak perlu merepotkan, satu pengawas sudah cukup untuk membuat semua teman dan keluarga mereka mati, dan sudah tidak ada bedanya antara itu dan menghancurkan 9 klan. Dengan putus asa, Ying Tianxi melirik Su Tianmu, melihat ke arah Ying Yuxuan yang sedang dibantu naik ke bawah, dan tatapannya langsung menjadi tegas. Dengan sekejap sosoknya, sebelum pemilik toko di tanah sempat mengatur napas, dia melihat bahwa Ying Tianxi telah mencengkeram Zeng Mingsu dan mencekiknya dengan wajah ganas. Ying Tianxi, apakah kamu ingin mati? Lepaskan saya, lepaskan saya. Zeng Mingsu linglung, dan baru setelah dia merasa terengah-engah dia menyadari bahwa Ying Tianxi telah menyanderanya, dan dia buru-buru meraung ketakutan. Dia ketakutan, bahkan jika dia dikebiri, dia tidak ingin mati dikebiri paling banyak tak bisa bermain dengan wanita, tapi ada yang lain yang bisa dinikmati, bagaimana bisa mati di usia muda seperti ini. Ying Tianxi, apa yang kamu inginkan, lepaskan. Penjaga toko sangat ketakutan sehingga dia langsung melompat, menunjuk ke arah Ying Tianxi dan minum. Jika sesuatu terjadi pada Zeng Mingsu, mereka semua akan tamat. Mari kita bahas semuanya, lepaskan tuan muda Zeng dulu. Ying Tianxi, ini adalah kaleng yang rusak. Tapi apakah ini akan membantu? Dia hanya akan mati dengan kematian yang lebih buruk. Para tamu itu juga takut dengan tindakan Ying Tianxi, menyandera Zeng Mingsu saat ini benar-benar berani. Tetapi melakukan hal itu tidak ada gunanya sama sekali, selain bisa menarik punggung, akhirnya hanya akan lebih menyedihkan. Su Tianmu, cepat pergi, bawa mereka pergi. Tapi Ying Tianxi tidak terlalu peduli tentang itu, selama ada kesempatan untuk bertahan hidup, dia akan melakukannya. Selama Su Tianmu membawa putrinya dan buru-buru berlari, dia bisa lari. Dia sangat yakin bahwa dengan bakat dan kemampuan Su Tianmu, bahkan jika dia tidak bergantung pada Pangeran Agung, dia masih bisa menghabisinya sendiri. Su Tianmu terkejut di dalam hatinya ketika dia melihat gerakan Ying Tianxi, dia bahkan tidak menyangka Ying Tianxi akan melakukan ini. Dia memiliki beberapa poin penghormatan untuk Ying Tianxi, Sang Hanyu. Apa yang masih kamu tunggu? Lari, jangan geblek saat ini. Ying Tianxi terus berseru kepada Su Tianmu, bahkan jika keterampilan memanah kamu kuat, ini adalah ibu kota kerajaan, berapa banyak orang yang bisa kamu habisi. Lari, bisakah kamu kabur? Raungan meraung tiba-tiba terdengar di udara, dan di dekatnya, terdengar suara langkah kaki yang padat. Mendengar keributan itu, para tamu Yun Hai Lou adalah orang pertama yang melirik keluar. Melihat ini, mereka semua menggigit lidah dan menghirup udara sejuk. Hanya untuk melihat bahwa bagian luarnya penuh sesak dengan orang-orang dari divisi inspeksi. Setidaknya ada 3.000 tentara di Departemen Inspeksi, dan kepala prajurit, ada 10.
Formasi ini cukup untuk menyerang kota. Segera setelah aura yang kuat dengan cepat mendekat, kerumunan orang memusatkan perhatian mereka dan melihat seorang pria parubaya dengan wajah agung melompat ke udara, dan dalam waktu singkat, dia tiba di gedung Yunhai. Gemuruh. Pria parubaya itu langsung mendobrak pintu dan jendela, dan balok serta dinding pintu lebih seperti ganggang lumpur, langsung hancur berantakan. Pria parubaya itu mendarat di pagar lantai 3 dan menatap semua orang di Su Tianmu. Pembangkit tenaga alam Tong Tian. Inspektur besar. Para tamu itu merasakan aura tebal dan kuat dari tubuh pria parubaya itu. Kaki mereka gemetar dan mereka ingin berlutut. Semua sosok inspektur, kecuali beberapa orang, kekuatan mereka pada dasarnya berada di tahap akhir alam Toro Fare, dan kekuatan inspektur tingkat pertama bahkan sampai setengah langkah ke surga. Di dalam divisi inspeksi, dimanapun ada pengawas tingkat pertama atau lebih tinggi, mereka semua adalah pembudidaya alam Tong Tian. Ini adalah kedalaman divisi inspeksi. Pria parubaya itu adalah pembudidaya alam Tong Tian membuktikan bahwa dia adalah pengawas besar divisi inspeksi. Inspektur besar Tan, selamatkan saya, selamatkan saya. Ketika Zheng Mingsu melihat pria parubaya itu, dia langsung meraung dengan wajah penuh kegembiraan. Pengawas besar alam Tong Tian telah datang, dia diselamatkan. Semua pengawas agung harus menambahkan kata besar di depan mereka untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Ying Tianxi. Ketika Inspektur Tan melihat bahwa Ying Tianxi menyandera Zheng Mingsu, tatapannya menjadi dingin saat dia meraung, lepaskan. Ketika Ying Tianxi melihat Inspektur Tan, dia tanpa sadar merasa takut, tak peduli sebelumnya atau sekarang, Inspektur Tan adalah atasannya. Inspektur Tan yang hebat, saya bisa melepaskannya, tapi kamu harus berjanji padaku sebuah syarat. Ying Tianxi berbicara dengan kaku, pada titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Supervisor Tan tertawa, benar-benar berani berbicara dengannya tentang kondisi. Kamu juga layak untuk menegosiasikan kondisi dengan pengawas ini. Pengawas Tan hanya memiliki tatapan tegas, diikuti oleh tekanan aura yang kuat yang mengalir langsung ke arah Ying Tianxi. Ying Tianxi menanggung beban serangan itu, wajahnya langsung memutih saat dia langsung berdarah. Apakah kamu ingin dia mati? Ying Tianxi dengan putus asa mendorong melawan tekanan yang kuat dan meraung dengan keras. Cari mati. Permusuhan muncul di wajah Inspektur Tan, dan dia berani mengancamnya. Aura menguat sekali lagi, dan gedung Cloud Sea bahkan tak bisa menahan tekanan seperti itu, dan seluruh lantai pertama langsung runtuh. Seluruh gedung awan laut bergetar. Ini adalah kekuatan alam surgawi, sarana surgawi, menekan segalanya. Di bawah tekanan yang begitu kuat, semua orang tak dapat bergerak dan bahkan langsung berlutut. Apakah itu alam biduk atau alam bumi? Di depan alam Tong Tian, mereka semua diperlakukan sama dan semuanya adalah semut. Ada satu pencilan di antara mereka, dan itu adalah Su Tianmu. Hanya untuk melihatnya menjulang tinggi di bawah aura kuat alam Tong Tian. Hah! Ketika Inspektur Tan melihat bahwa Su Tianmu bahkan tidak menundukkan kepalanya satu poin pun di bawah kinya, dia tak bisa menahan keheranan yang muncul di wajahnya. Sebenarnya ada seseorang di bawah alam Tong Tian yang dapat membawa kinya, dan mereka masih sangat muda. Tong Tian setengah langkah. Inspektur Tan dengan curiga menyelidiki kultivasi Su Tianmu, saat berikutnya ekspresinya langsung mengeras, matanya penuh dengan pikiran yang tak terbayangkan. Hanya tingkat ke-9 dari alam biduk. Bahkan alam pembersihan bumi, sebenarnya tidak mampu menahan auranya dengan keras, sungguh mengerikan. Dia tak tahu bahwa Su Tianmu bahkan telah membawa tekanan perkasa surgawi yang ditinggikan, jadi apa itu hanya ki alam Tong Tian. Ketidaksenangan muncul di wajah Inspektur Tan, keagungannya, martabat alam surgawi, tak akan membiarkan alam dewa surgawi menyinggung dan memprovokasi dia. Berlutut, Gao Haiping dan yang lainnya langsung memuntahkan darah dan benar-benar menolak berlutut di tanah. Su Tianmu, tetap tidak bergerak seperti gunung. Su Tianmu menatap lurus ke arah Inspektur Tan, sudut matanya berkedut karena tekanan yang dipenuhi dengan permusuhan. Alam Tong Tian juga memenuhi syarat untuk membuatnya berlutut. Seorang peninggian surgawi bahkan tak bisa melakukan itu, dan kamu bahkan tak bisa lebih. Melihat Su Tianmu tidak hanya tidak bergerak, tetapi juga berani menentangnya,
Kemarahan Inspektur Tan melonjak, jika dia bahkan tak bisa menekan alam dewa surgawi, lalu bagaimana dia masih memiliki wajah untuk menjadi inspektur besar ini? Tenang, Inspektur Tan mengangkat tangannya dengan marah dan mengayunkannya, Dewa Astral Putih menghabisi Su Tianmu. Alam Tong Tian, energi astral meninggalkan tubuh, menghabisi 1000 mil jauhnya, dan mengambil kepala jenderal musuh di tengah-tengah 1000 pasukan. Dengan serangan ini, belum lagi alam biduk, bahkan alam bumi pun akan hancur berkeping-keping. Tidak, ayah dan anak Gao Haiping melihatnya dan meraung dengan mata terbuka lebar, jika Su Tianmu mati, maka mereka akan benar-benar tamat. Ayah dan anak itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mencoba bergegas memblokir serangan itu, tetapi di bawah tekanan alam Tong Tian, mereka tak bisa bergerak sama sekali. Bahkan jika mereka bisa bergerak, itu sudah terlambat, karena Bai Gang sudah terhabisi di depan Su Tianmu. Tantong, sepertinya kamu tidak ingin menjadi pengawas ini lagi. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras, dan tanah pun bergetar. Bersambung.